Oh Tayu menatap Kang Jinho dengan ekspresi bingung. 4 hari lagi, apa kau yakin? Kang Jinho menghela napas sebelum menjawab, kalau ini benar-benar kekuatan super, kelihatannya iya. Dalam hatinya, ia bergumam, bahkan saat melihat unit L6 yang sudah ditukar, aku tak merasakan apapun. Oh Tayu mengangkat ponselnya, membaca sesuatu, lalu berkata, aku dengar unit penggantinya juga meledak. Mendengar itu, Kang Jinho langsung berkata, coba pinjamkan aku komputermu. Tanpa menunda waktu, mereka segera duduk di hadapan komputer, mencari informasi terbaru. Ada yang baru pasang charger, kata Kang Jinho, matanya terpaku pada layar. Rekaman memperlihatkan seseorang mencolokkan ponsel L6 ke sumber listrik, beberapa detik kemudian, boom, unitnya kembali meledak. Seosung pun segera menggantinya dengan unit baru. Oh Tayu menghela napas, bukankah berita terbarunya ada di bawah hasil investigasi itu? Mereka menggulir layar, lalu menemukan siaran konferensi pers dari Seosung. Di layar, seorang juru bicara perusahaan berkata, pihak kami sudah meminta bantuan dari agensi eksternal yang terpercaya untuk melakukan investigasi kali ini. Mereka terdiam, menatap layar komputer dengan penuh konsentrasi. Kang Jinho akhirnya berkata, apa kali ini penyebabnya berasal dari faktor eksternal juga? Mereka tak akan bertindak sejauh ini kalau mereka tidak percaya diri pada kemampuan mereka. Oh Tayu tersenyum sambil berkata, kalau situasinya seperti ini, rasanya teringat quotesnya Jin Da-jun ya. Kang Jinho menatapnya bingung, bukannya Jin Do-jun ya, Jin Da-jun tuh siapa anjir? Oh Tayu hanya tertawa kecil, toh cuma beda dikit aja namanya. Lalu Kang Jinho berkata, ngomong-ngomong, ini masih belum berakhir sampai semuanya benar-benar berakhir, ini kan yang kau maksud? Oh Tayu menatap layar komputer dengan wajah serius, sementara Kang Jinho masih bergulat dengan pikirannya sendiri. Seosung sudah mengganti baterai SB dengan BLT, tapi ledakan masih terjadi, kalau begitu, masalahnya bukan cuma di baterai. Kang Jinho mengernyit, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ada pihak yang sengaja memalsukan laporan investigasi? Atau mungkin, sejak awal, ada cacat tersembunyi di unit L6 itu sendiri? Dengan napas berat, Kang Jinho akhirnya berkata, ayo kita lihat perkembangannya sampai 4 hari ke depan. Tepat 4 hari kemudian, pukul 19.50. Di layar, seorang pembawa berita dengan suara serius berkata, setelah dikonfirmasi, sesuai dugaan, handphone yang meledak di kabin pesawat kala itu adalah produk terbaru dari Seosung. Penumpang yang membawa handphone tersebut di saku celananya mengalami luka bakar di bagian paha dan jari, yang mengakibatkan pesawat harus melakukan pendaratan darurat 30 menit setelah lepas landas. Berita itu pun akhirnya mendunia, dan semua bandara di Amerika Serikat menetapkan unit Samsung L6 sebagai barang terlarang yang tidak boleh dibawa, baik di dalam tas maupun koper. Pukul 8.35 pagi, emergency meeting diadakan oleh pihak Samsung di gedung mereka yang berada di Gangnam. Para petinggi perusahaan berkumpul dengan wajah serius, membahas krisis yang semakin memburuk. Setelah pasar saham dibuka pukul 9, saham Samsung langsung turun sebanyak 10%. Tekanan jual terus berlanjut, dan pada siang harinya, penurunan semakin dalam hingga mencapai 13%. Para ahli menyatakan kalau ini waktu yang pas buat nyerok. Namun, Kang Jinho menjawab dengan nada skeptis, kalau memang waktunya pas, kenapa mereka tidak ikut beli juga? Dalam hati, ia bergumam, di antara banyak institusi yang menjual saham mereka, hanya pihak yang sedang kesusahanlah yang turut membeli saham-saham itu. Geng Jinho melanjutkan gumamannya, tapi tentu saja mereka bukan orang bodoh, mereka sudah memperkirakan kalau pemberhentian produksi bukannya satu-satunya skenario terburuk. Sementara itu, di ruangan rapat Seosung, suasana sangat mencekam. Lim Jin-yong, sang wakil presiden Seosung, menatap tajam ke arah tim yang sudah berkumpul di ruang rapat. Suasana di ruangan itu terasa tegang, semua orang tahu betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Aku yakin kalian semua sudah memahami keadaan saat ini, ujarnya dengan suara tegas. Kita sudah mengganti baterai SB yang menjadi penyebab awal masalah ini. Tapi kenapa ledakan masih tetap terjadi, padahal semua unit sudah diganti? Ruangan hening sejenak, sebelum akhirnya seorang pria yang duduk di ujung meja berbicara. Penyebab ledakan saat ini masih dalam tahap investigasi, jawabnya dengan nada hati-hati. Pria itu adalah Jo Dong-jun, Direktur Divisi Informasi dan Mobile Seosung. Jin Yong menatap seluruh tim yang ada di ruang rapat, matanya penuh tekad. Menurutmu, berapa lama proses penyelidikan ini akan berlangsung? Tanyanya kepada Jo Dong-jun, suaranya lebih serius dari sebelumnya. Dong-jun mengangguk pelan sebelum menjawab, kira-kira 1 minggu, karena kami juga membutuhkan informasi yang lengkap untuk dapat menemukan penyebab pasti dari ledakan ini. Jin Yong terdiam sejenak, pikiran-pikirannya berputar. Apakah keputusan Rekal yang terburu-buru itu ternyata salah? Gumamnya dalam hati. Setelah beberapa saat hening, Jin Yong akhirnya membuka mulut, suaranya lebih berat. Apakah kalian punya solusi lain? Tanyanya dengan nada yang penuh tekanan. Seseorang menjawab, kita harus mengulur waktu dengan Rekal. Lalu, orang itu melanjutkan sambil mencari jawaban dari kenapa.
Dia adalah Direktur Divisi Perencanaan dan Strategi Masa Depan Seosung, namanya Kim Jung-so. Jin Yong menatap Kim Jung-so dengan tatapan tajam, mempertimbangkan segala kemungkinan. Apakah kau yakin mau melakukan recall lagi? Tanyanya, suaranya penuh dengan keraguan. Kim Jung-so mengangguk mantap, benar, karena perintah pertama kita sekarang adalah mengulur waktu selama mungkin. Namun, dalam hati Jin Yong mulai meragukan keputusan tersebut. Jika kami memberitahu pelanggan untuk melakukan servis sekarang, mereka tidak akan percaya begitu saja. Jadi, memang recall adalah pilihan terbaik. Tapi masalahnya, ledakan ini sudah terulang 2 kali. Meskipun kami bisa menemukan penyebabnya, percayalah, konsumen sudah hilang. Jin Yong menatap meja rapat dengan tatapan kosong, pikirannya berputar cepat. Seharusnya masih ada satu cara lagi, gumamnya dalam hati. Cara yang tak banyak dibicarakan orang-orang, tapi apa kira-kira cara yang bisa langsung mengatasi masalah ini? Jin Yong melanjutkan gumamannya dalam hati, dan pilihan apa yang akan diambil oleh ayah jika dihadapkan dengan situasi ini? Perusahaan ini didirikan oleh kakekku, dan ayahkulah yang membesarkannya hingga ke titik ini. Dan saat ayahku jatuh sakit tak lama lalu, sudah menjadi kewajibanku untuk mengambil perannya dalam memimpin perusahaan ini. Jin Yong memandangi kapal kecil yang ada di ruang rapat itu, seolah-olah kapal itu mewakili perjalanan panjang perusahaan Seosung. Dalam pikirannya, ia teringat pada kata-kata kakeknya yang selalu diingatkannya tentang sebuah konsep yang dikenal sebagai kapal Theseus. Sebuah perusahaan itu bagaikan kapal Theseus. Dengan perlahan, ia mengingat kembali penjelasan yang pertama kali ia dengar tentang paradoks tersebut. Theseus kembali menggunakan kapalnya, dan para penduduk kota Athens menjaga kapal itu. Saat ada bagian kapalnya yang membusuk, mereka langsung menggantinya. Saat dayungnya patah, mereka menggantinya dengan yang baru. Kalau sebuah kapal tua dirawat dengan cara yang sedemikian rupa, akan sangat sulit untuk mencari bagian dari kapal yang asli. Dan peralatannya adalah apakah kapal itu masih tetap sama dengan kapal yang dulu, ataukah kapal itu sudah berubah menjadi kapal yang baru. Pikiran itu semakin membuatnya merenung, menghubungkannya dengan kondisi perusahaan yang kini dipimpinnya. Seosung sendiri adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak Perang Korea berakhir. Kalau setelah itu kami menerima teknologi dari perusahaan elektronik Jepang yang pada akhirnya kami bongkar, pasang untuk membentuk alat-alat elektronik rumah tangga. Jin Yong melanjutkan pemikirannya, membiarkan kesadaran itu mengalir dalam benaknya. Dari banyaknya karyawan yang bekerja di bawah Seosung pada masa itu, tak ada satupun yang bertahan hingga sekarang. Tak ada satupun produk lama kami yang masih bertahan. Kantor pusat serta pabrik utama kami sudah berpindah lokasi beberapa kali. Memang banyak hal yang berubah, tapi Seosung Elektronik tetaplah Seosung Elektronik. Ia merenung lebih dalam. Lalu, apa yang membuat identitas Seosung tetap sama seperti Seosung yang dulu? Semua pertanyaan itu, semua kebingungan yang bersarang di kepalanya, akhirnya menyatu menjadi satu jawaban yang jelas. Dengan penuh keyakinan, suaranya tegas dan tak terbantahkan, mulai detik ini, produksi unit L6 akan diberhentikan. Seisi ruangan mendadak sunyi, namun Jin Yong belum selesai. Dengan ketegasan yang lebih besar, ia melanjutkan, umumkan bahwa kita akan memberikan refund untuk semua unit yang telah terjual, serta kompensasi yang setimpal bagi para pelanggan yang ingin menukar handphone mereka. Kata-katanya menggema di ruangan, menciptakan gelombang keterkejutan di antara para eksekutif. Dalam hati, mereka semua berpikir hal yang sama. Pemberhentian produksi memang sudah dipertimbangkan sebagai skenario terburuk. Tapi memberikan refund total, itu berarti mereka harus merelakan seluruh potensi penjualan di masa depan. Reputasi perusahaan pun akan terpukul keras. Namun sebelum ada yang berani membantah, Jin Yong menggebrak meja dengan keras. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. Jangan pikirkan kerugian yang akan kita terima. Uang itu masih bisa kita kumpulkan lagi, tapi kepercayaan, itu adalah hal yang berbeda. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, memastikan semua orang memahami betapa seriusnya situasi ini. Kita sudah kehilangan kepercayaan konsumen dengan produk kita yang cacat, lalu kita mengecewakan mereka lagi dengan recall yang tidak memberikan solusi apapun. Kuharap kalian bisa menganggap ini sebagai kesempatan terakhir bagi perusahaan kita. Salah seorang dari mereka pun akhirnya berdiri, mencoba menguasai ketegangan yang memenuhi ruangan. Dengan suara mantap, ia berkata, saya akan segera menyiapkan bahan untuk presentasi nanti. Di siang hari itu, dalam konferensi pers yang dipenuhi wartawan, seorang perwakilan Seosung berdiri di podium dan berbicara dengan suara tegas namun penuh penyesalan. Sekali lagi, kami meminta maaf kepada para pelanggan setia kami yang merasa kecewa dan dirugikan oleh produk L6 kami. Saat ini, penyebab ledakannya masih dalam tahap investigasi, dan penyelidikan total sedang dijalankan. Kami ingin menegaskan bahwa keputusan yang kami ambil ini sepenuhnya didasarkan pada keselamatan pelanggan kami. Ruang konferensi terasa sunyi sejenak, sebelum dia melanjutkan dengan pernyataan yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Mulai detik ini, kami dari pihak Seosung mengumumkan bahwa kami akan menghentikan produksi, penjualan, serta ekspor untuk unit L6. Di sisi lain, Kang Jin Ho dan Oh Tae-yu yang tengah menatap layar komputer mereka hanya bisa diam, mencerna keputusan besar yang baru saja diumumkan.
Di layar, konferensi pers itu terus berlanjut. Para wartawan yang sebelumnya mencatat dengan serius kini berebut mengangkat tangan, melontarkan berbagai pertanyaan tajam. "Tuan Direktur, siapa yang mengambil keputusan ini?" tanya seorang wartawan di barisan depan. "Apakah ada langkah lanjutan setelah penghentian ini?" tambah yang lain. Lalu, pertanyaan yang paling ditunggu pun akhirnya muncul, kira-kira, berapa besar kerugian yang diterima oleh Seosung dari keputusan ini? Kang Jin-ho menatap layar dengan ekspresi tak percaya, lalu bergumam, ini benar-benar terjadi. Sementara itu, berita tentang keputusan Seosung langsung menyebar dengan cepat. Siaran televisi, portal berita online, hingga media sosial dipenuhi dengan laporan mengenai penghentian produksi L6. Reaksi pasar pun tak terelakkan. Gelombang kepanikan melanda para investor, saham Seosung mulai anjlok drastis. Banyak pemegang saham yang buru-buru menjual aset mereka, menyebabkan volume transaksi melonjak tajam hanya dalam hitungan jam. Setelah konferensi pers berakhir, hampir semua investor besar dan kecil berbondong-bondong melepas saham mereka. Para ahli memperkirakan kerugian akibat pemberhentian produksi L6 ini mencapai 50 triliun won, menjadikannya kerugian terbesar kedua dalam sejarah Seosung, hanya kalah dari krisis keuangan global tahun 2008. Pasar saham Korea kacau, para eksekutif perusahaan, analis sekuritas, dan investor semuanya panik menghadapi kejatuhan yang belum pernah mereka prediksi. Hari itu pun tercatat dalam sejarah sebagai Black Thursday. Hari di mana Seosung mengalami salah satu guncangan terbesar dalam perjalanan panjangnya sebagai raksasa industri Korea. Di sisi lain di ruang KYB Investment and Securities, suasana tegang terasa, seorang eksekutif senior duduk di kursinya dengan ekspresi tidak percaya. "Hah, kayaknya aku salah dengar tadi, coba kau ulangi lagi," katanya sambil menatap bawahannya. Bawahannya menelan ludah sebelum melanjutkan, kerugian yang dialami Seosung di put option kali ini naik lebih dari 1000 kali lipat. Sang atasan menghela napas panjang. Bawahannya kembali berbicara dengan nada hati-hati. "Saya rasa pihak Golden Gate sudah membeli put option milik Seosung bahkan sebelum kejadian ini muncul." Mendengar itu, ekspresi atasannya berubah tajam. "Golden Gate, maksudmu?" "Ya, Tuan, tapi saya rasa mereka tidak tahu sebelumnya kalau situasi ini akan terjadi, bahkan pihak Golden Gate sendiri juga mengalami banyak kerugian." Sang atasan menyipitkan matanya, berpikir keras, bukankah ada pihak lain yang membeli put option itu setelah Golden Gate menjualnya? Bawahannya mengangguk, kelihatannya begitu. Tiba-tiba, sang atasan menggebrak meja. "Mereka membeli sebanyak itu?" Wajahnya memerah karena emosi, lalu dia membentak bawahannya. "Bajingan, mereka kira investasi itu mainan anak-anak, bisa-bisanya mereka menaruh uang 10 miliar won tanpa ada basis apapun." Dia mengatur napasnya sebelum memberi perintah tegas. "Cepat cari tahu apakah mereka melakukan insider trading atau menerima bocoran informasi." Bawahannya segera mengangguk dan menjawab, "Baik, Pak." Sebelum bergegas keluar ruangan untuk menyelidiki lebih lanjut, atasannya bergumam dalam hati, sebenarnya siapa mereka itu? Di sisi lain, Kang Jin-ho dan Oh Tae-hyo menatap layar monitor dengan mata berbinar. Harga saham Seosung terus menurun, dan mereka nyaris tak bisa berkata-kata melihat angka yang terus anjlok. "Hah, ini gila," gumam Kang Jin-ho sambil terkekeh. Oh Tae-hyo melihat grafik yang terus turun drastis. Baru tadi turun 2482%, sekarang sudah 2924%. Ini benar-benar jackpot. Mereka saling menatap dengan kegirangan. "Saham bukanlah permainan zero sum," kata Kang Jin-ho dengan penuh semangat. "Karena ini bukan bursa tertutup, kita semua bisa meraup banyak keuntungan dari sini." Oh Tae-hyo, yang terlalu bersemangat, bahkan sampai menendang kursinya. Namun, di balik euforia itu, mereka sadar ada risiko. Kang Jin-ho bergumam, "Tapi ada kemungkinan juga kami kehilangan uang itu. Meski begitu, berkat struktur short selling dan put option, keuntungan seseorang pasti berhubungan dengan kerugian orang lain. Kesengsaraan mereka adalah kebahagiaan kami." Dia kemudian menatap angka di komputernya bergumam lagi. 13 miliar yang kami investasikan kini telah berlipat ganda. Keuntungan kami membengkak menjadi 658 miliar won. Kang Jin-ho, yang tak bisa menahan kegembiraannya, langsung berteriak, "Wah, I love you, my friend, kita kaya sekarang." Oh Tae-hyo tertawa dan melemparkan setumpuk kertas ke udara. "Padahal kau udah kaya dari awal, bodoh," katanya sambil terkekeh. Di dalam hati, Kang Jin-ho bergumam, "Kami sekarang bukan sekadar kaya, kami sudah menjadi multimilioner dengan aset melebihi 100 miliar won." Kang Jin-ho menutup posisi short selling mereka dan melihat angka akhir di layar, keuntungan total, 5170%. Oh Tae-hyo menatap angka di tabnya, matanya membesar, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 685 miliar, katanya tak percaya. Kalau harga saham turun lebih jauh, bahkan setelah data eksperimen keluar, ini benar-benar bisa jadi jackpot besar. Kang Jin-ho tertawa, "Kita bisa dengan mudah mendapatkan lebih dari 1 triliun, nolnya banyak sekali ya." Oh Tae-hyo menoleh, "Berapa bagianmu?" "Hah?" Kang Jin-ho tampak bingung.
Oh Tayu menyeringai, kita sudah setuju membagi keuntungan, kan? Setelah dikurangi modal 13 miliar, setengah dari 670 miliar itu, 336 miliar buatmu, benar. Kang Jinho menatap layar dengan kagum, lalu bergumam, kalau aku tumpuk uang tunainya, bisa setinggi gedung gak ya? Kang Jinho menatap layar dengan tatapan kosong, dalam hatinya, ia bergumam, saat aku pulang dari Wamil, aku hanyalah pria tanpa uang yang mengkhawatirkan masa depan. Tapi sekarang, aku punya 336 miliar won di tanganku. Apa aku benar-benar mendapatkan uang sebanyak ini? Modal awalku cuma 800 juta won. Ia melirik ke arah Oh Tayu yang duduk di depannya, lalu melanjutkan pikirannya, kalau sampai rugi, Tayu pasti sangat menderita. Baru beberapa hari lalu, dia menanggung kerugian puluhan miliar sendirian. Dan sekarang, dia mendapatkan setengah dari profit ini. Rasanya agak bersalah. Oh Tayu memandang Kang Jinho dengan tatapan jahil, lalu berkata, kau merekamnya, jadi kau tidak mau mengambilnya, kalau begitu, aku bersyukur. Kang Jinho langsung bereaksi, tidak, dasar idiot, bukan begitu. Oh Tayu tertawa kecil, ia melanjutkan, yah, kalau itu aku pasti sudah rugi 13 miliar. Aku tidak akan bisa mengubahnya menjadi 685 miliar seperti ini. Kang Jinho bergumam lagi dalam hati, aku menyediakan informasi, Oh Tayu menyediakan modal. Sebagai manusia, wajar jika aku berpikir kontribusiku lebih besar. Tapi sejak awal, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan setengahnya tanpa ragu. Dan dia benar-benar menepati janjinya. Ada berapa banyak orang seperti dia di dunia ini? Kang Jinho melanjutkan gumamannya, kemampuan melihat masa depan seakurat ini, aku hanya melihat satu ponsel berhenti produksi, dan aku mendapatkan ratusan miliar. Bagaimana jika aku bisa melihat krisis finansial, perang, atau bencana alam? Tiba-tiba, Oh Tayu berkata, demi kebaikan semuanya, lebih baik tetap merahasiakan ini. Kang Jinho menanggapinya, ya, dalam hatinya, ia berpikir, Oh Tayu cukup bisa dipercaya untuk tahu tentang kemampuan ini. Kedua, setelah ibuku. Oh Tayu kemudian berkata, bagaimana jika orang lain tahu, apa mereka akan membawa aku ke agen intelijen? Kang Jinho menatapnya dan kembali bergumam dalam hati, sekarang karena aku menyadari kemampuan ini bisa menjadi ancaman, aku tidak akan memberitahu siapapun. Tiba-tiba, Oh Tayu berseru, ngomong-ngomong, kita benar-benar menghasilkan banyak uang. Sambil bergembira, Kang Jinho mendengar itu dan merasa gelisah, apa benar-benar tidak masalah kita mendapatkan keuntungan sebanyak ini dari krisis negara? Kang Jinho kembali bergumam dalam hatinya, pasar keuangan cukup tidak stabil. Konsensus laba operasi Seosung Elektronik menurun, dan ekspor ponsel yang lesu kemungkinan akan memperburuk neraca perdagangan mulai bulan depan. Sebaliknya, saham perusahaan Amerika, NPL, dan perusahaan China, Weihua, justru naik. Oh Tayu pun berkata, bukan kita yang menyebabkan produksi berhenti. Lalu Kang Jinho menjawab, itu benar, namun, dalam hatinya, ia bergumam, meskipun kami tidak melakukan apapun, ponsel L6 berhenti diproduksi, Seosung Elektronik jatuh ke titik terendah, Kospi dan KOSD Aki ikut anjlok, saat banyak orang mengalami kerugian besar, ada pula yang meraup keuntungan, dan saat ini, hanya kami yang mendapatkan keuntungan itu. Lalu Oh Tayu pun berkata, terlepas dari bagaimana hal itu bisa terjadi, sekarang kita kaya raya, semuanya berkat penglihatan masa depan itu. Kang Jinho mengangguk dan menjawab, ya, tapi selain penglihatan masa depan, tanpa modal investasimu, itu tidak akan ada gunanya. Kita bisa saja kehilangan kesempatan bagus ini, bahkan jika ada orang lain yang mendapatkan informasi yang sama. Berapa banyak yang berani menginvestasikan lebih dari 10 miliar? Kau ini memang berpikir tajam atau malah tidak berpikir sama sekali? Oh Tayu tersenyum dan berkata, aku anggap itu sebagai pujian, kawan, tapi bagaimana kau ingin mendapatkan uangnya? Jika ditransfer ke rekeningmu, pajaknya akan membengkak. Kang Jinho mendesah, jika aku mengambil semuanya, pajaknya saja sudah lebih dari 150 miliar. Lalu Kang Jinho melanjutkan, dan aku harus memiliki bukti sumber uang itu. Oh Tayu tertawa kecil, kau ingin menerimanya dalam bentuk uang tunai, 336 miliar won? Dia lalu melanjutkan, satu kotak apel muat berapa lembar uang 50.000 won? Kang Jinho menghela napas, tapi bagaimana aku bisa menarik uang tunai sebanyak itu? Aku bahkan tidak pernah menyangka aku akan memikirkan masalah seperti ini. Haruskah aku juga membuat perusahaan yang berhubungan dengan pajak? Oh Tayu lalu bertanya, dengan uang ini, kau berencana akan melakukan apa? Kang Jinho berpikir sejenak sebelum bertanya balik, bagaimana denganmu? Oh Tayu mengangkat bahu, tidak tahu, tapi bukankah rasanya sayang jika hanya berakhir seperti ini, 13 miliar won menjadi 670 miliar won. Jika aku investasikan kembali uang ini, apakah aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi? Kang Jinho tersenyum tipis, seiring dengan pertumbuhan skala modal, akan menjadi lebih sulit untuk mendapatkan lebih banyak uang, tapi tentu saja, jika kita konsisten, kita bisa terus mengakumulasi kekayaan. Kang Jinho bergumam dalam hati,
masyarakat modern adalah masyarakat kapitalis yang sangat maju. Kau bisa menggerakkan dunia dengan uang, dan uang bisa menyelamatkan nyawa. Kita mendapatkan uang yang tidak bisa dihabiskan seumur hidup hanya dengan satu kali investasi. Mulai sekarang, meskipun kami tidak melakukan apapun, menggunakan ini saja sudah cukup. Tapi, apakah hanya ini saja? Pikirannya semakin dalam. Apa aku puas dengan ini? Apakah berhenti di sini adalah hal yang benar? Lalu, sesuatu muncul di benaknya, penglihatan masa depan yang belum aku beritahu pada Oh Tayu. Dia menarik napas dalam, mengingat kembali masa depan yang pernah dia lihat. Jadi, itu masa depanku. Huruf-huruf yang pernah muncul di hadapannya kembali terlintas di pikirannya, yaitu, OTK Company CEO Kang Jin Ho. Kang Jin Ho menatap Oh Tayu dengan serius dan berkata, pegang tanganku. Oh Tayu mengernyit, sedikit bingung, apa yang terjadi jika aku memegangnya? Kang Jin Ho tersenyum tipis, kau akan bersamaku sampai akhir. Oh Tayu semakin bingung, lalu bagaimana jika aku tidak memegangnya? Kang Jin Ho menatapnya dalam, aku akan sendirian sampai akhir. Dalam hatinya, Kang Jin Ho bergumam, CEO tidak harus menjadi pemegang saham terbesar, mungkin bukan begitu. Tanpa ragu, Oh Tayu mengulurkan tangan dan menjabat tangan Kang Jin Ho erat. Aku tidak tahu sejauh apa yang akan terjadi, tapi ayo pergi bersama sampai akhir. Saat itu, Kang Jin Ho berpikir dalam hati, tapi, apakah itu berarti menjalankan OTK Company bersama dengan Oh Tayu? Pak Kang Jin Ho menatap Oh Tayu dengan penuh percaya diri. Aku menemukan solusi sederhana untuk masalah pembagian uang. Dia mulai menjelaskan rencananya, lalu menambahkan, uangnya masih berada dalam perusahaan luar negeri, jadi kita tidak perlu membayar pajak di Korea. Distribusi saham perusahaan juga dianggap sebagai pemberian, tapi Delaware memiliki pembebasan pajak untuk itu. Kang Jin Ho tersenyum puas, bagaimana menurutmu? Hei, apa kau mendengarkan? Oh Tayu tiba-tiba bertanya, apa kau masih punya kontrak yang aku berikan padamu sebelumnya? Kang Jin Ho mengangguk, ya, itu ada di dompetku. Oh Tayu mengulurkan tangannya, berikan padaku sebentar. Tanpa curiga, Kang Jin Ho menyerahkan kontrak itu. Namun, yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Oh Tayu langsung menyobek kontrak itu di depan matanya. Hei, apa yang kau lakukan? Seru Kang Jin Ho. Oh Tayu menatapnya dengan tenang. Setelah kupikirkan lagi, pembagian 50/50 tidak masuk akal. Kang Jin Ho melotot, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Oh Tayu menatap Kang Jin Ho dengan tajam. Bagaimana kalau 8/2? Kang Jin Ho terkejut. Hah, dalam hatinya, dia bergumam, dilihat dari ekspresinya, ini bukan bercanda. Maksudnya, aku hanya mendapatkan 20%, di dunia di mana uang bahkan bisa membunuh orang. Tidak aneh jika perasaan seseorang berubah setelah mendapatkan ratusan miliar. Tapi, dia bukan tipe orang yang bertingkah seperti ini. Dengan ragu, Kang Jin Ho akhirnya berkata, baiklah, jika itu yang kau inginkan. Namun, Oh Tayu malah tersenyum dan menimpali, kau dapat 8, aku dapat 2. Kang Jin Ho mengernyit, apa maksudnya ini? Oh Tayu menjelaskan, kau dapat 80% saham, dan aku hanya mengambil 20%. Kang Jin Ho menatapnya, tak percaya, apakah kau masih salah makan? Oh Tayu tertawa kecil, jajangmyeon porsi ekstra. Kang Jin Ho menggeleng-gelengkan kepala, apa kau mengatakan ini dengan otak jernih? Oh Tayu menatapnya dengan yakin, tentu saja, aku mengatakan ini dengan pikiran jernih. Kang Jin Ho menatap Oh Tayu dengan serius, kenapa tiba-tiba, barusan kau bilang akan membaginya 50/50? Oh Tayu mengangguk, memang benar, tapi kau bilang kau akan terus melakukannya sampai akhir, kan? Kang Jin Ho mengerutkan kening, terus kenapa? Oh Tayu tersenyum tipis, pikirkan baik-baik, dengan penglihatan masa depanmu, kau bisa mendapatkan uang sebanyak yang kau mau. Sampai sekarang, aku sudah menyediakan modal, dan kau menyediakan penglihatan masa depanmu. Tapi sekarang kau juga sudah punya modal sendiri, akhirnya akan ada situasi di mana kau melakukan semua pekerjaannya sendiri sambil membagi modal secara merata. Mendapatkan setengah dari keuntungan itu tidak masuk akal. Kang Jin Ho terdiam sejenak, dalam hatinya, dia bergumam, seperti yang Oh Tayu katakan, sekarang aku bisa melakukan investasi sendiri. Meskipun begitu, aku tetap menghubungi Oh Tayu karena aku merasa itu akan lebih baik. Entah karena pertemanan atau loyalitas, dibandingkan dengan puluhan triliun yang terus bergerak di pasar keuangan setiap hari, 672 miliar won hanyalah jumlah kecil, akan lebih menguntungkan bagiku untuk menggerakkan uang ini sebagai satu kesatuan daripada membaginya menjadi dua dan bergerak terpisah. Kang Jin Ho menatap Oh Tayu dengan penuh rasa ingin tahu, maksudmu, kau akan menyerahkan 30% sahammu, itu lebih dari 200 miliar won. Oh Tayu mengangkat bahu dengan santai, kau sendiri bilang investasi itu memasukkan uang ke tempat yang bisa memberikan keuntungan, kan? Itulah kenapa aku ingin berinvestasi padamu. Meskipun aku melepas 200 miliar sekarang, ke depannya, 20% keuntungan OTK Company tetap milikku, kan? Kang Jin Ho menyipitkan mata, bagaimana jika aku tidak bisa menghasilkan apapun nanti? Oh Tayu tertawa kecil,
tidak masalah. Lagi pula, semua uang ini tidak akan habis aku gunakan sampai aku mati. Aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini berkat kau. Aku tidak akan berinvestasi 1 atau 2 kali saja. Aku akan terus melakukannya. Jika kau yang akan menuntun jalannya, kau pasti memerlukan saham sebanyak itu. Kang Jinho menghela napas, lalu berkata, jika aku punya 80% saham, aku yang akan menjalankan perusahaan. Oh Tayu menatapnya sambil tersenyum, kau belajar manajemen, kan? Kau pasti bisa melakukannya dengan baik. Kang Jinho menghela napas panjang sebelum berkata, kau terus mengatakan ini, aku baru masuk kuliah 1 tahun, kau pikir aku sudah dapat ba? Oh Tayu menatapnya dengan ekspresi bingung, American Professional Basketball, kenapa aku butuh itu? Kang Jinho menggeleng sambil menghela napas lagi, itu NBA, bodoh. Oh Tayu tertawa kecil, lalu menepuk bahu Kang Jinho dengan penuh keyakinan, yah, pokoknya mulai sekarang, kau adalah COOTK Company. Kang Jinho menatap Oh Tayu dengan serius sebelum bertanya, kau yakin kau tidak akan menyesalinya? Oh Tayu tersenyum santai dan menjawab, tentu saja tidak. Kang Jinho pun bergumam dalam hati, aku malu telah meragukan temanku tadi. Saat pertama kali mendengar ide tentang investasi bersama, aku pikir itu tidak masuk akal. Dia teringat masa-masa sebelumnya bersama Oh Tayu, bagaimana mereka sampai ke titik ini. Lalu dia kembali bergumam, pada akhirnya, yang dikatakan Oh Tayu semuanya benar. Dia adalah orang yang melihat situasi saat ini dari sisi paling objektif. Akhirnya, Kang Jinho mengangguk dan berkata, baiklah, ayo lakukan itu. Dalam hatinya, dia merasa lega. Dengan begitu, masalah saham telah selesai. Keesokan harinya, dipikir-pikir, sebentar lagi Natal. Oh Tayu, yang sedang asyik bermain game, bertanya, apa yang kau lakukan saat Natal tahun lalu? Kang Jinho tersenyum tipis sebelum menjawab, sepertinya aku membersihkan sampah yang jatuh dari langit. Oh Tayu menatapnya sejenak sebelum berkata, kau pasti kesulitan ya? Kang Jinho mengangkat bahu dan balik bertanya, kalau kau sendiri, apa yang kau lakukan saat Natal tahun lalu? Oh Tayu tersenyum kecil dan menjawab, aku pergi makan dengan ibu. Kang Jinho pun bergumam dalam hati, sekitar waktu ini, tahun lalu, aku khawatir dengan ibuku karena dia sendirian. Jadi aku menghubungi Oh Tayu, dia langsung datang ke rumahku. Saat Natal, mungkin hanya dia satu-satunya orang yang benar-benar peduli dengan ibuku. Sudah mau Natal, sebaiknya aku cepat melakukannya. Lalu dia berkata, transfer modal saham 800 juta wonku ke akun rekeningku dulu. Oh Tayu menjawab, oke, tapi apakah kau bisa mengambil semua uang itu sekaligus? Kang Jinho menjawab, kita harus mengurus pajak dengan benar. Ayo urus juga pajak dari 500 juta won yang kau kirimkan padaku sebelumnya. Lebih baik untuk mengurus semuanya daripada muncul masalah nanti. Oh Tayu berkata sambil mencari-cari, tentang kontak pajak itu, di mana kertas yang kakakku berikan padaku waktu itu? Kang Jinho menatapnya dan bertanya, apa kau mencari informasi tentang itu? Setelah beberapa saat, dia menemukan yang dicari dan berkata, ketemu, ini dia. Oh Tayu lalu bertanya, jadi, apa yang kau lakukan dengan uang itu? Kang Jinho tersenyum kecil dan menjawab, aku ingin pergi keluar sebentar untuk membeli beberapa hadiah Natal. Beberapa saat kemudian, di sebuah gedung, seorang kasir mengeluh, "Fiuh, bulan ini kosong lagi, aku harus mengakhiri kesepakatan sebelum tidak bisa menyewa lagi." Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Kang Jinho masuk. Kasir itu segera menyambutnya, "Selamat datang." Sambil tersenyum, dia melanjutkan, "Di luar sangat dingin. Silakan minum, soalnya masih panas." Kang Jinho mengambil cangkir itu dan berkata, "Terima kasih." Dalam hati, dia bergumam, dia terlihat seperti anak kuliahan yang sedang mencari apartemen 1 kamar, komisinya mungkin sedikit, tapi sekarang bukan waktunya untuk pilih-pilih." Wanita itu kemudian bertanya, apa Anda mencari apartemen 1 kamar? Ada 1 yang tersedia, bangunannya baru, pemiliknya baik, dan biaya sewanya terjangkau. Namun, Kang Jinho langsung menjawab, tidak, sebenarnya aku mencari rumah, bukan apartemen 1 kamar, berapa kisaran harganya di sini? Wanita itu tampak sedikit terkejut, oh, untuk rumah biasanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Kang Jinho langsung berkata, bukan sewa, aku ingin beli. Kasir itu terdiam sejenak, lalu dengan ekspresi bingung bertanya, maaf, apa? Kang Jinho menatapnya dengan tenang dan mengulangi, aku ingin beli rumah. Kasir itu bergumam, rumah, lalu dengan cepat berkata, ya. Dia melanjutkan, harganya tergantung lokasi, luas tanah, dan bangunan, ada yang sekitar 300 juta won, dan yang lebih mewah bisa lebih dari 1 miliar won. Kang Jinho mengangguk, lalu menunjuk sebuah rumah di kejauhan, kalau begitu, berapa harga rumah itu? Kasir itu melihat ke arah yang ditunjuk dan menjawab, rumah itu sekitar 500 sampai 600 juta won. Kang Jinho berpikir sejenak, lalu berkata, begitu ya? Lalu Kang Jinho pun berkata, aku ingin membeli rumah itu. Kasir itu terkejut dan berkata, maaf, apa? Dalam hati, dia bergumam, dia tidak terlihat sedang bercanda. Apa dia benar-benar ingin membeli rumah? Komisi dari penjualan rumah bisa mencapai jutaan won.
Dia segera berkata, aku akan memeriksa apakah ada rumah serupa yang sedang dijual. Namun, Kang Jinho langsung menimpali, tidak, aku ingin membeli rumah itu. Dalam hati, kasir itu bergumam, jadi dia benar-benar menginginkan rumah itu. Lalu dia berkata, tapi rumah itu tidak dijual. Kang Jinho pun menanggapi, jika aku menawar lebih dari harga pasar, bukankah pemiliknya akan mempertimbangkannya? Kasir itu mengangguk ragu, bisa jadi. Namun, dalam hati, dia kembali bergumam, kenapa dia ingin membeli dengan harga lebih tinggi? Apa ada alasan khusus dia mengincar rumah itu? Lalu Kang Jinho berkata, kau bilang harga pasarnya sekitar 600 juta, kan? Bagaimana kalau? Dia meletakkan uang di atas meja dan melanjutkan, aku tidak keberatan menambah 200 juta lagi. Kasir itu langsung kaget, dalam hati, dia bergumam, wow, bundel uang 3 juta won itu berarti 30 juta won. Kang Jinho menatapnya dan berkata, jika aku berhasil membelinya, aku akan memberikan uang ini sebagai komisi untukmu. Mata kasir itu membelalak, dalam hati ia bergumam, wow, banyak sekali. Memiliki rumah sendiri adalah impian banyak orang. Kim Minja, seorang ibu rumah tangga, pindah ke rumah 2 lantai di pinggiran kota melalui lelang pengadilan 2 tahun lalu. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah mulai muncul. Suaminya sering mengeluh tentang jarak yang terlalu jauh dari tempat kerja, sementara anaknya merasa perjalanan ke sekolah sangat merepotkan. Selain itu, rumah yang sudah berusia lebih dari 20 tahun mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Biaya renovasi yang mahal membuat mereka hanya bisa melakukan perbaikan kecil secara bertahap. Sementara itu, apartemen-apartemen baru terus bermunculan di kota baru, menawarkan kenyamanan dan fasilitas yang lebih modern. Minja pun mulai mempertimbangkan untuk menjual rumahnya dan pindah ke apartemen. Seorang kontraktor yang dikenalnya memperkirakan harga jual rumah itu sekitar 600 juta won. Namun, mengingat kondisi rumah yang memerlukan banyak perbaikan, harga jualnya kemungkinan besar akan turun hingga 500 juta won. Saat dia merenungkan kesulitannya, tiba-tiba agen real estate menghubunginya. Sepertinya ada anak muda yang menyukai rumah Anda, apa Anda bersedia menjualnya? Dalam hati, Kim Minja bergumam, jika dia menawar dengan harga pasar, aku siap untuk menjualnya. Lalu dia bertanya melalui telepon, dia tawar berapa? Agen itu menjawab, sepertinya dia tidak terlalu tahu tentang harga rumah di sekitar sini. Aku menyebut 800 juta won, dan dia setuju untuk membelinya. Kim Minja terkejut, 800 juta won, katanya dengan nada tak percaya. Dalam hati, dia bergumam, 200 juta won di atas harga pasar. Dia berpikir lagi, itu cukup untuk pindah ke apartemen yang aku incar, tapi tetap saja, ada alasan rumah ini dibeli di atas harga pasar. Dengan uang itu, dia bisa membeli rumah yang lebih baik di dekat stasiun, kan? Lalu dia berkata di telepon, oke, tunggu sebentar, aku akan memikirkannya dulu. Namun, semakin dia berpikir, semakin muncul keraguan, pasti ada nilai tersembunyi yang tidak aku ketahui. Saat dia hampir menyetujui penawaran itu, tiba-tiba pikirannya berubah. Tetap saja, dia menawar 200 juta won lebih tinggi dari harga pasar, kan? Sepertinya aku akan menahannya dulu untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Beberapa saat kemudian, Kim Minja menceritakan semua yang terjadi kepada suaminya. Setelah mendengar ceritanya, suaminya menyuruhnya untuk segera menjual rumah itu dengan harga yang sudah disepakati. Tapi pikiran Kim Minja sedikit berbeda. Dalam hati, dia bergumam, pasti ada alasan kenapa dia ingin membeli rumah dengan harga setinggi itu. Keesokan harinya, Kim Minja pun memutuskan untuk menghubungi agen real estate lagi. Aku sudah memikirkannya kemarin malam, katanya, dan aku tidak akan menjualnya dengan harga 800 juta, tapi bilang padanya kalau aku akan melepasnya dengan 1 miliar. Dalam hatinya, Kim Minja berpikir, rencana aku adalah untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dan tidak bernegosiasi lebih lanjut. Namun, saat ditelepon, agen itu berkata, orang itu bilang dia ingin mendatangani kontrak dengan ibunya Yoo Jae-yong. Agen itu melanjutkan, sebenarnya, pada hari itu dia juga mengunjungi rumah Yoo Jae-yong. Kim Minja pun bertanya, apa dijual? Dijual berapa? Agen itu menjawab, 760 juta. Mendengar itu, Kim Minja langsung kaget hingga belanjaannya terjatuh. 760 juta, katanya terkejut. Dalam hati, ia bergumam, wanita itu merebut klienku. Rumah Yoo Jae-yong memang sekitar 10 piong lebih besar dan lebih bagus. Tapi 760 juta itu harga yang tidak masuk akal, pikirnya. Oh tidak, aku melewatkan kesempatan emas, serunya. Dalam hati, ia kembali bergumam, dibandingkan dengan harga pasar, rasanya seperti kehilangan uang 200 juta. Lalu tiba-tiba, Kim Minja langsung berkata, tunggu, kontraknya masih belum ditandatangani, kan? Katakan padanya aku juga akan menjualnya seharga 760 juta. Namun, suara di telepon menjawab, sepertinya dia tidak akan berubah pikiran sekarang. Kim Minja semakin panik, tolong, coba bujuk dia, aku akan membayar komisimu dalam jumlah besar. Tolong, tolong. Agen itu menghela napas di ujung telepon,
aku akan melakukan yang terbaik. Pada sore harinya, agen itu menelepon Kim Minja dan berkata, aku sudah melakukannya, dan dia setuju dengan tawaran Anda. Kim Minja terkejut sekaligus senang, oh, benarkah, terima kasih, kau melakukan pekerjaanmu dengan baik. Lalu agen itu berkata, bagaimana kalau dia di DP dulu, sebelum dia berubah pikiran? Kim Minja langsung setuju, boleh juga, agen itu menambahkan, Anda tahu kan, kalau dia tahu tentang harga pasarnya nanti, dia bisa saja berubah pikiran, jadi, aku sarankan untuk dia di DP 30% dulu. Setelah mengirimkan rekening, DP sebesar 228 juta telah dikirim. Lalu agen itu berkata di telepon, ayo siapkan kontraknya besok, 4 hari lagi Natal, sebelum Natal, apa Anda bisa mengosongkan rumah Anda? Kim Minja terkejut, tapi kami belum menemukan rumah baru, dan kau ingin kami keluar dari sini dalam waktu 4 hari. Agen itu menjawab, ya, sepertinya begitu, tapi jika Anda bisa melakukannya, dia akan memberikan Anda 27 juta untuk uang pindahan. Kim Minja langsung kaget, apa, 27 juta? Agen itu buru-buru menambahkan, aku akan mengatakan padanya bahwa Anda tidak bisa. Namun, Kim Minja langsung berubah pikiran, baiklah. Kim Minja berkata, apa maksudmu? Aku tidak bisa, katakan padanya kami akan pindah lusa. Kang Jinho yang mendengar percakapan itu sejak tadi hanya bergumam dalam hati. Rumah kami dijual, dilelang, bahkan sebelum pemakaman ayah selesai. Setelah 2 tahun merasakan sakit hati, aku memutuskan untuk mendapatkannya kembali. Jika aku menunggu lebih lama, mungkin harganya akan lebih murah, tapi aku tidak mau. Lalu, agen itu berkata dengan penuh semangat, selamat, Anda telah mendapatkan rumah yang Anda inginkan. Agen itu melanjutkan, kami akan menyiapkan semuanya untuk Anda tanda tangan besok. Ngomong-ngomong, apa ada hal baik yang harus aku ketahui, seperti pembangunan kembali atau mungkin ada nilai tersembunyi? Lalu, dia berkata lagi, aku tidak mengingat apapun, Anda membeli dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, jadi, aku banyak bicara di hari yang baik ini, maaf, dan selamat. Saat perjalanan pulang, Kang Jinho berkata, apa karena sebentar lagi Natal, jadi ada banyak pasangan di sini? Aku tidak terlalu memperhatikan sebelumnya, tapi setelah membeli hadiah Natal, rasanya aku jadi lebih senang, pikirnya sambil menatap sertifikat rumah di tangannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, ibunya menelepon. Dalam hati, ia bergumam, nilai tersembunyi, sambil menatap layar ponselnya. Lalu ia mengangkat telepon dan berkata, ya, ibu, aku sudah di jalan sekarang. Besokan harinya, ibu Kang Jinho berkata, kau sudah siap pergi, kenapa kita tidak makan di rumah saja, kenapa makan di luar? Kang Jinho menjawab, di hari seperti ini, kita harus makan di luar. Setibanya di bawah, Kang Jinho melihat Oh Tayu sudah menunggu. Oh Tayu pun berkata, waktu masuklah Bu, aku akan membawamu ke tempat yang sangat bagus. Ibunya Kang Jinho berkata, terima kasih, Oh Tayu, tapi, apakah kau tidak dingin? Oh Tayu tersenyum dan berkata, aku memakai baju dalam thermal. Ibu Kang Jinho berkata, anak muda memang hebat, kau luar biasa. Lalu, Kang Jinho dengan penuh pujian berkata, dia yang luar biasa. Saat di dalam mobil, ibunya bertanya, kita mau pergi kemana? Kang Jinho tersenyum dan menjawab, kita akan pergi ke tempat bagus, jadi ibu tunggu saja. Di perjalanan, tiba-tiba ponselnya berdering. Kang Jinho melihat layar ponselnya dan bergumam, siapa? Setelah melihat nama yang tertera, dia menghela napas. Kenapa dia menelpon lagi? Dia mengangkat telepon dan berkata, halo, dari seberang, si Nyuri langsung bicara, senior Kang Jinho, kenapa kau tidak menjawab teleponku? Aku terus menghubungimu. Kang Jinho menjawab santai, oh, benarkah? Aku tidak sadar. Maaf, tapi ada apa di hari Natal? Si Nyuri terdengar kesal, apakah Natal penting sekarang? Kang Jinho mengernyit, kalau begitu, apa? Si Nyuri langsung bertanya dengan nada penasaran, L6, bagaimana kau bisa tahu stok L6 akan habis, senior? Kang Jinho menghela napas dan berkata, apa maksudmu? Bagaimana kau bisa tahu tentang itu? Si Nyuri dengan nada penuh penasaran menjawab, kau bilang begitu saat kita keluar dari toko waktu itu. Kang Jinho terdiam sejenak, lalu berkata santai, oh, itu, aku hanya bercanda. Shin Yuri langsung menyela, bercanda, Kang Jinho mengangguk meskipun Shin Yuri tidak bisa melihatnya. Bukankah waktu itu aku juga sudah bilang kalau aku hanya bercanda? Kemudian, dia melirik jalan di depannya dan berkata, aku sedang di jalan sekarang, aku akan menghubungimu nanti. Selamat Natal. Senior, seru Shin Yuri, tetapi Kang Jinho langsung mematikan ponselnya sebelum dia bisa berkata lebih banyak. Kang Jinho menyandarkan kepalanya ke kursi dan bergumam dalam hati, dia tidak menyadarinya, kan? Kang Jinho menatap ponselnya dan bergumam dalam hati, senior Sangyop juga menghubungi. Lalu senior itu berkata di chat, aku mengirim pesan karena aku tidak bisa menghubungimu. Telepon aku jika kau melihat pesan ini. Kang Jinho menghela napas dan berkata dalam hati lagi, dia pasti juga terkejut dengan berita tentang produk yang diskontinu itu, aku harus menghubunginya nanti. Tiba-tiba, ibunya berkata sambil melihat keluar jendela, astaga, ini.
Kang Jinho menatap ibunya dan bergumam dalam hati, dia pasti ingat semua kenangan yang ada di sini. Mereka pernah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun. Ibunya menatap lama keluar jendela dan berkata dengan nostalgia, rasanya tetap menyenangkan bisa kembali ke sini, mengingatkan aku dengan kenangan-kenangan dulu. Setelah beberapa detik, ibunya melanjutkan, karena sudah puas melihatnya, ayo kembali. Kang Jinho yang masih merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan langsung berkata, kita sudah ke sini, kenapa tidak masuk? Ibunya, sedikit terkejut, berkata, tunggu Jinho, kau tidak bisa masuk ke rumah orang begitu saja. Akhirnya, mereka pun berjalan menuju pintu, dan ibunya melanjutkan, sepertinya orang yang tinggal di sini sudah pindah. Ibunya berjalan perlahan, matanya menyapu setiap sudut rumah yang penuh kenangan. Dia tersenyum kecil saat mengingat masa kecil Kang Jinho yang sering berlari turun tangga dengan penuh semangat, juga saat mereka bermain bersama di ruang tamu. Dia bergumam pelan, tidak ada yang berubah. Saat pandangannya beralih ke dapur, hatinya kembali dipenuhi nostalgia. Dia ingat dengan jelas momen ketika Kang Jinho pulang dengan nilai 100 dan bagaimana dia dengan bangga memeluk anaknya saat kelulusannya. Setelah beberapa saat tenggelam dalam kenangan, ibunya menarik napas panjang dan berkata, kita sudah melihat semuanya, ayo pergi sekarang, Jinho, meskipun ini rumah kosong, kita tidak boleh masuk tanpa izin. Tapi tiba-tiba, Kang Jinho menimpali dengan suara serius, kenapa ibu bilang ini rumah orang lain? Ibunya menoleh, terkejut, Kang Jinho tersenyum kecil lalu berkata, tunggu sebentar, kita hanya menyewakan rumah ini untuk orang lain. Ibunya mengernyit, bingung, apa maksudmu? Dengan tenang, Kang Jinho mengeluarkan sebuah dokumen dari sakunya dan menyerahkannya pada ibunya. Rumah ini rumah milik kita lagi, katanya dengan mantap. Ibunya terdiam sejenak, menatap sertifikat rumah itu dengan mata melebar. Tangannya bergetar saat dia menutup mulutnya dengan syok. Apa? Bagaimana bisa begini? Suaranya bergetar penuh emosi. Kang Jinho pun berkata, Oh Tayu dan aku menghasilkan uang bersama dan membelinya. Oh Tayu pun menyambung, kami menghasilkan banyak uang. Ibunya yang mendengar itu langsung terduduk dan berkata, astaga, dengan suara gemetar. Melihat reaksi ibunya, Kang Jinho pun mendekat dan berkata, Ibu, lalu dalam hati ia bergumam, setelah ayah meninggal, bohong jika aku bilang aku tidak sedih atau kesusahan. Tiba-tiba, ibunya mulai menangis dan berkata dengan suara bergetar, anakku, aku sangat bersyukur kau tumbuh jadi sekuat ini. Dalam hati, Kang Jinho bergumam lagi, ibu menutup mulut, tidak mengatakan apapun, dan bertahan selama ini. Melihat ibunya yang menangis, Kang Jinho pun menghampiri dan berkata, kenapa ibu menangis di hari bahagia ini? Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, dari belakang, Oh Tayu pun ikut bicara, wah, Kang Jinho, kau sialan. Kang Jinho menoleh dan melihat Oh Tayu yang juga terlihat emosional. Lalu Oh Tayu berkata lagi, Kang Jinho. Kang Jinho yang masih bingung pun bertanya, kenapa kau menangis? Lalu Kang Jinho berkata, lepaskan aku ingat semua itu, loh, ayolah. Namun, Oh Tayu malah menangis lebih keras. Melihat itu, Kang Jinho menghela napas dan berkata, oh, berhentilah menangis, bro, dengan nada pasrah. Setelah itu, Kang Jinho pun mulai menceritakan semua yang terjadi, tentu saja tanpa menyebutkan tentang penglihatan masa depannya. Lalu ibunya menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan bertanya, jadi kau menghasilkan berapa banyak uang? Dalam hati, Kang Jinho bergumam, aku tidak bisa memberitahu semuanya, ibu bisa pingsan kalau tahu jumlah sebenarnya, maka, ia pun memutuskan untuk hanya menyebutkan kurang dari 1% dari jumlahnya. Sekitar 3 miliar won, jawabnya dengan santai. Ibunya terkejut, menutup mulut dengan kedua tangannya, 3 miliar, apa itu sungguhan? Melihat reaksi ibunya, Kang Jinho kembali berpikir dalam hati, haruskah aku mengatakan lebih sedikit lagi? Lalu, untuk mengalihkan perhatian, ia pun menambahkan, aku memutuskan untuk menunda kuliahku dan mencoba investasi. Ibunya menatapnya khawatir dan berkata, investasi itu bukan hal yang mudah, Jinho. Ibunya menatap Kang Jinho dengan serius dan berkata lagi, ada banyak orang di luar sana yang mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ayahmu selalu bilang, orang yang mengaku memiliki informasi eksklusif itu biasanya penipu. Kang Jinho mendengarkan dengan tenang, tapi dalam hatinya ia bergumam, orang yang mengatakan itu adalah aku, bukan ayah. Ia bisa memahami kekhawatiran ibunya, wajar saja, melihat anaknya yang baru berusia 20 tahun sudah berbicara tentang investasi. Kang Jinho menatap ibunya dengan serius dan berkata, aku tidak meminjam uang atau apapun, aku hanya menggunakan yang aku miliki. Oh Tayu, yang sejak tadi diam di tengah mereka, hanya menoleh ke sana-sini. Kang Jinho melanjutkan, dan jika tidak berjalan lancar, aku akan langsung berhenti. Setelah itu, dia menoleh lagi ke arah ibunya yang masih terlihat khawatir. Ibunya kemudian menghela napas dan berkata, baiklah, aku yakin kau sudah memikirkannya baik-baik, tapi syukurlah Oh Tayu bersamamu. Oh Tayu yang mendengar perkataan itu langsung menyahut, iya, ibu,
aku akan bertanggung jawab penuh atas Kang Jinho. Kang Jinho yang mendengar itu pun menatap Oh Tayu dengan heran dan berkata, siapa yang bertanggung jawab atas siapa? Kang Jinho kemudian berkata, dan untuk perbaikan rumah, akan ada yang datang besok pagi untuk memperkirakan dan memulai pekerjaan, aku akan memberikan kontak mereka, jadi ibu bisa langsung bicara dengan mereka jika ibu butuh sesuatu. Ibunya menanggapi dengan ragu, itu tidak murah. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, perbaikan yang layak akan menambah biaya puluhan juta won. Mungkin itu alasan kenapa pemilik sebelumnya cepat-cepat ingin menjual rumah. Namun, Kang Jinho berusaha menenangkan ibunya, jangan khawatir soal uang, untuk sekarang, tetap tinggal di rumah itu, dan kita akan pindah ke sini setelah perbaikan selesai. Ibunya pun akhirnya mengangguk dan berkata, baiklah nak. Tiba-tiba, suara Oh Tayu terdengar, sudah waktunya kita ke restoran yang sudah direservasi. Kenapa kita tidak pergi ke lokasi berikutnya, dan menikmati Natal juga? Beberapa saat kemudian, mereka mengangkat gelas mereka untuk bersulang. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, ayah, aku akan bertanggung jawab untuk mengurus dan merawat ibu, jadi jangan terlalu khawatir dan istirahatlah dengan tenang. Beberapa hari setelahnya, saat hendak berpisah, ibunya menatapnya dengan penuh kekhawatiran dan berkata, selalu jaga diri dan hati-hati dengan orang-orang. Kang Jinho tersenyum dan menjawab, tentu saja. Ibunya menambahkan, dan sering-seringlah menelepon, jika kau terlalu sibuk, ibu yang akan pergi mengunjungimu. Kang Jinho mengangguk, oke, ibunya pun menatap kepergiannya. Dalam perjalanan menuju rumah baru, Kang Jinho bergumam dalam hati, untuk bisnis investasi kami butuh markas untuk operasi, jadi Oh Tayu membeli rumah. Kemudian dia berkata, aku sudah memindahkan barang-barangku. Di dalam hatinya, Kang Jinho berpikir, sepertinya daripada markas, tempat ini lebih mirip seperti kantor pusat. Lalu dia bertanya pada Oh Tayu, kau bilang berapa harganya? Oh Tayu menjawab, harga terjangkau, 4,2 miliar won. Kang Jinho hanya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mereka sudah sampai di rumah besar yang megah itu, dan Kang Jinho bertanya, bagimu, apa arti terjangkau? Oh Tayu berkata, lupakan, sepertinya aku sudah pernah mendengarnya. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Oh Tayu berkata, aku akan menggunakan lantai pertama, dan kau bisa menempati lantai kedua, bagaimana kalau kita mengubah basement jadi tempat belajar? Kang Jinho menatapnya dan berkata, seperti kamar untuk baca komik, kan? Oh Tayu terkekeh, setelah selesai berkemas. Ayo pergi belanja. Kang Jinho mengernyit, bukankah kita sudah punya semua yang kita butuhkan? Oh Tayu mengangkat alis dan berkata, itu pertanyaan yang salah. Kang Jinho, dia lalu mengeluarkan sebuah kartu dan menunjukkannya, ini bukan tentang apa yang kau beli, tapi sebanyak apa yang akan kau beli. Kang Jinho menatapnya dengan bingung, apa? Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di dalam sebuah toko elektronik besar. Begitu masuk, seorang pegawai menyapa mereka, apa Anda sedang mencari produk tertentu? Oh Tayu langsung menjawab santai, aku baru melihat-lihat di internet, aku akan keliling dulu dan melihat barang yang ada di sini. Kang Jinho yang berjalan di belakangnya bertanya, apa kau sudah memikirkan apa yang akan dibeli? Oh Tayu terkekeh, kalau bisa, aku ingin beli satu toko ini, apalagi yang perlu dipikirkan, aku hanya akan melihat-lihat dan memilih apa yang kusuka. Saat itu, matanya tertuju pada sebuah layar TV besar, ia mendekat dan berkata, apa ini TV? Pegawai toko tersenyum dan menjelaskan, ini TV Samsung QLED terbaru yang baru dirilis. Model ini berukuran 100 inci dengan resolusi 8K, dan harganya 34,6 juta won. Kami memiliki satu unit display yang tersedia. Tanpa berpikir panjang, Oh Tayu langsung berkata, aku ambil ini. Pegawai toko itu tertegun sejenak sebelum berkata, maaf, apa? Oh Tayu dengan santai menjawab, kenapa? Apa barang display tidak dijual? Pegawai itu buru-buru menggeleng, oh tidak, bukan begitu. Tanpa ragu, Oh Tayu menunjuk ke sebuah area di toko dan berkata, dan dari sana sampai sini, aku akan ambil yang paling mahal, satu unit dari setiap tipe. Pegawai itu tampak kaget sebelum akhirnya menjawab dengan agak ragu, baik, tapi, apa Anda punya poin membership atau kartu diskon? Anda ingin cicil berapa bulan? Oh Tayu, yang kini duduk santai di sofa, menghela napas dan berkata, ayolah, hei, aku kembali untuk membalas budi. Berkat Xiosung, aku mendapatkan banyak hal baik. Membeli setiap produk flagship di sini harganya hanya sekitar 6,8 miliar won. Itu bahkan lebih murah dari yang kupikirkan. Aku akan bayar cash langsung. Oh Tayu kemudian berkata lagi, oh, bisa dikirimkan, kan? Tiba-tiba, segerombolan pegawai toko langsung membungkuk dalam-dalam dan berkata serempak, terima kasih sudah mengunjungi toko kami, sampai jumpa. Melihat reaksi para pegawai, Kang Jinho hanya bisa menghela napas sebelum berkata, sepertinya kau terlalu banyak membeli. Oh Tayu menatapnya dan menjawab dengan santai, sudah kubilang, aku ingin balas budi. Keesokan harinya, di ruang tamu Oh Tayu berkata, aku mau mencoba mendekorasi basement seperti tempat persembunyian, bentuk kamar tidur kita berdua juga sama. Kang Jinho mengangguk dan berkata, begitu ya?
Kemudian, Oh Tayu membuka pintu ke ruangan lain dan berkata, berikutnya adalah tempat pribadiku, masuk dari studio kecil ini. Namun, begitu melihat isi ruangan, Kang Jinho langsung berkomentar, hei, bukankah ini sebenarnya ruang penyimpanan figurin? Oh Tayu mendengus dan berkata, tolong hormati seleraku, oke? Dia lalu menoleh ke sekitar dan berkata lagi, oh, tempat ini terlihat seperti tempat belajar yang benar. Sekarang karena sudah diatur seperti ini, rasanya seperti aku benar-benar akan berbisnis. Kang Jinho tiba-tiba berkata, apa persiapannya sudah hampir selesai semua? Oh Tayu tersenyum dan menjawab, masih ada satu lagi. Kang Jinho mengernyit dan berkata, dokumen registrasi perusahaan yang kau tanda tangani waktu itu, coba kita lihat. Setelah melihat logo itu, Oh Tayu tersenyum bangga dan bertanya, bagaimana desain logoku, cukup keren, kan? Kang Jinho meliriknya dan berkata dengan datar, kau dapat itu dari judul komik yang sedang kau bacakan. Oh Tayu tertawa kecil dan berkata, jika kita sudah terkenal, aku berencana untuk menghapus suratnya dan menggunakan drive ini. Pokoknya, ayo lakukan yang terbaik, COOTK Company. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, belum lama ini aku masih tidak memiliki uang, dan sekarang aku adalah CEO dari perusahaan bernilai triliunan, kedengarannya seperti judul web novel, sepertinya ini yang dikatakan orang-orang, kau tidak pernah tahu arah hidupmu. Oh Tayu tersenyum dan berkata, rencana kita adalah jika penglihatan masa depanmu melihat sesuatu, kita akan melakukan investasi sesuai dengan apa yang kau lihatkan. Kang Jinho menghela napas, tidak perlu meragukan kemampuan penglihatan masa depanku lagi. Tapi ada beberapa hal. Pertama, aku tidak bisa mengendalikan penglihatan masa depanku. Aku tidak bisa melihat sesuka hatiku. Oh Tayu tampak berpikir sejenak, lalu Kang Jinho melanjutkan, jika aku bisa mengendalikannya, aku bisa tahu mana yang akan naik dan turun, di mana lonjakan bunga akan meningkat, dan melakukan investasi dengan lebih akurat. Dia menggelengkan kepala pelan sebelum berkata lagi, aku tidak tahu apa memang seperti ini, atau karena aku tidak berpengalaman, tapi penglihatan masa depanku terjadi secara acak dan tidak menentu. Kang Jinho menghela napas dalam dan berkata, form yang ditunjukkan sangat terbatas. Misalnya, anggap penglihatan masa depanku memprediksi nilai dana di area tertentu akan meningkat 10 kali lipat. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan terjadi dalam setahun ke depan atau 10 tahun lagi. Kita kesulitan saat kasus L6 karena kita tidak tahu waktu tepatnya, hanya tahu kata kunci tentang pemberhentian produksinya. Dia melanjutkan dengan serius, menganalisa penglihatan masa depan dan membuat strategi investasi adalah tanggung jawab kita. Ketiga, dan yang paling harus diperhatikan, adalah kepastian dari penglihatan masa depanku. Jika kita mengasumsikan bahwa masa depan tidak dapat ditentukan, tindakan kita bisa melenceng dari prediksi. Oh Tayu menyilangkan tangan dan berkata, ini dilema atas penglihatan masa depan, bencana alam seperti erupsi gunung berapi atau meteor sulit untuk diubah, tapi hasil dari aksi manusia bisa diubah dengan mudah. Kang Jinho menatapnya curiga, bagaimana kau bisa mengerti secepat ini, apakah kau benar-benar Oh Tayu? Oh Tayu tertawa kecil dan berkata santai, ini tema yang biasa ada di dalam komik. Kang Jinho mengangguk pelan, begitu ya, Kang Jinho melanjutkan dengan nada serius, put option baru-baru ini bakal tidak berefek pada pemberhentian produksi L6, perusahaan finansial seharusnya menanggung option premium. Tapi bagaimana jika seseorang yang lainnya menanggungnya? Bagaimana jika mereka menunda jadwal pemberhentian produksi selama beberapa hari untuk menghindari kerugian? Dia menatap Oh Tayu dan melanjutkan, ini mirip dengan contoh pembelian tanah, nilai sebuah tanah bisa meningkat drastis, sampai pembangunan di sana dibatalkan atau proyeknya berpindah ke lokasi lain. Kesimpulannya, penglihatan masa depanku akan berperan penting. Tapi bagaimana cara kita menanganinya itu sama pentingnya. Oh Tayu mengangguk dan berkata, ya, meskipun ada orang lain yang memiliki skill yang sama, efeknya tetap bergantung pada level karakter. Kang Jinho tertawa kecil, jika aku adalah karakter cebol, aku pasti sudah menghasilkan 100 kali lebih banyak. Oh Tayu tersenyum sambil meregangkan tubuhnya, kalau begitu tidak ada pilihan lain, aku harus bekerja lebih keras untuk naik level. Tiba-tiba, Oh Tayu berkata dengan tersenyum, ngomong-ngomong, kau tidak kehilangan Oracle, kan? Kang Jinho menatap tangannya, merasa sejenak ragu sebelum menjawab, sepertinya tidak. Dalam hatinya, dia bergumam, indera yang melebihi kelima indera yang ada. Meskipun aku tidak memiliki penglihatan masa depan sekarang, aku bisa merasakannya lebih jelas daripada rasa atau bau yang aku rasakan saat ini. Oh Tayu pun menghela napas lega, bagus, syukurlah, kalau begitu, sekarang fokus pada mengendalikan kekuatan melihat masa depanmu, aku akan fokus mendukungmu. Beberapa saat kemudian, Kang Jinho sudah duduk di depan komputernya dan bergumam dalam hati, hal terbaik dari kemampuan ini adalah bisa melihat krisis masa depan dalam skala besar, seperti pemberhentian produksi L6. Tentu saja, tidak mungkin menghasilkan keuntungan 50 kali lipat dalam sekali waktu. Tapi jika sesuatu seperti itu terjadi lagi, seluruh sektor finansial akan hancur. Berita-berita ekonomi saat ini masih penuh dengan perhatian terhadap produksi L6,
dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk memulihkan efek setelah hal itu terjadi. Tiba-tiba, Kang Jinho berdiri dan berkata, "Hei, Otayu, jangan tidur dan lihat ini." Dia kemudian mengarahkan perhatian Otayu ke layar komputer, membaca berita yang sedang tampil. Otayu langsung berkata, "Tidak mungkin, apa ini tentang kita?" Kang Jinho menanggapi dengan serius, "Dilihat dari waktunya, bisa jadi kita." Mereka saling berpandangan, suasana di ruangan terasa semakin tegang. Beberapa saat kemudian, tempat belajar di basement, tempat persembunyian. Mereka sudah duduk di sebuah meja, saling berhadapan, bersiap untuk rapat darurat pertama para pemegang saham. Kang Jinho langsung membuka pembicaraan, dengan formal berkata, "Kita terlalu meremehkan situasi ini, jika melihat waktu terjadinya, jelas ini bisa menimbulkan kecurigaan." Dia mengambil napas sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius, "Seharusnya kita membaginya ke dalam beberapa akun agar tidak terlalu mencolok." Oh Tayu mengangguk pelan, lalu berkata, "Waktu itu kita tidak menyangka hal ini akan segempar ini. Tapi, kita tidak melakukan kesalahan apapun, kan?" Kang Jinho menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu menjawab, "Jika kau mendapatkan profit dari long position, kau akan dipuji. Tapi jika kau mendapatkan profit dalam short position, kau akan dikritik." Dia menatap layar komputer sejenak, lalu melanjutkan, "Di long position, kau menghasilkan uang saat investor lain juga menghasilkan uang. Tapi di short position, kau mendapatkan uang saat yang lain kehilangan uang, jadi, tidak akan ada yang senang melihatmu menang." Oh Tayu berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, tidak ada masalah besar, kan?" Namun, sesaat kemudian, ekspresinya berubah sedikit khawatir. "Tapi bagaimana jika kita dicurigai lagi?" Kang Jinho menatapnya tajam dan berkata, "Jika kita memenangkan lot trade 2 kali berturut-turut, siapapun pasti akan curiga." Oh Tayu menghela napas, lalu menanggapi, "Jadi maksudmu, kita tidak boleh investasi di put option lagi?" Kang Jinho menggeleng, "Maksudku, kita harus memikirkan cara lain, lagi pula, short position ada batasnya." Kang Jinho melanjutkan dengan nada serius, "Jika long position mengikuti arus pasar, maka short position justru melawannya. Short position hanya baik untuk trading jangka pendek, dalam jangka panjang, pasar pasti akan naik." Dia menatap Oh Tayu dengan tajam sebelum melanjutkan, "Sejak pasar dibentuk, sudah terjadi krisis yang tak terhitung jumlahnya, The Great Depression, Perang Dunia Kedua, serangan teroris, krisis finansial, dan lainnya. Setiap kali sistem runtuh dan ramalan suram bermunculan, pasar selalu bangkit kembali, belajar dari kegagalan, dan terus tumbuh. Jika tidak ada kejutan krisis finansial lainnya, tidak mungkin bertaruh miliaran hanya dengan short position." Dia menghela napas, lalu berkata, "Kita harus menggunakan aset kita dalam long position dan hanya menggunakan short position sebagai respons jika ada sesuatu yang tidak beres." Kemudian, ekspresinya semakin tegas, "Jadi, ayo buat OTK Company menjadi holding company," katanya dengan mantap. Lalu, dengan penuh keyakinan, dia menambahkan, "Dan kita harus mendapatkan saham dari anak perusahaan lain." Kang Jinho melanjutkan dengan penuh keyakinan, "Poin pentingnya adalah kita mengakuisisi berdasarkan potensi perkembangannya. Untuk perusahaan yang performanya lebih baik, kita akuisisi sebagian besar sahamnya dan menjadikannya anak perusahaan." Oh Tayu mengangguk lalu bertanya, "Apa expected rate of return-nya?" Kang Jinho menjawab, "Tujuan kita adalah mencapainya dalam waktu 3 tahun." Oh Tayu mengernyit, "Hanya itu saja?" Jinho menatapnya tajam, "Kau pikir mengakuisisi itu mudah? Mengumpulkan 670 miliar won saja sudah lebih dari 1 triliun won jika dihitung dalam total aset." Oh Tayu akhirnya mengakui, "Benar juga." Jinho melanjutkan dengan serius, "Kita akan melakukannya sambil mempertaruhkan beberapa ratus miliar di masa depan melalui option, berdasarkan prediksi seperti konsep yielding." Oh Tayu tersenyum, "Aku suka itu. Option memang yang terbaik." Jinho tertawa kecil, "Sekarang kau malah jadi terobsesi dengan option." Kemudian, dia menegaskan, "Pertama, kita akan mulai dengan menganalisa 200 saham KOSPI." Oh Tayu terkejut, "Wow, menganalisa, kedengarannya cukup serius." Jinho hanya mengangkat bahu, "Aku memang menyebutnya analisa, tapi sebenarnya kita hanya memeriksa arsip publik secara online. Jika penglihatan masa depan muncul, itu bagus, jika tidak, maka sudah berakhir." Oh Tayu berkata, "Baiklah, ayo lakukan sampai prediksi muncul." "Ayo lakukan," kata Kang Jinho, penuh semangat. Beberapa saat kemudian, Kang Jinho duduk di depan komputernya, menatap layar dengan mata yang mulai lelah. Dalam hati, dia bergumam, "Aku sudah mencarinya cukup lama dan tidak menemukan apapun. Apa aku harus menganalisa semua saham KOSPI?" Dia melirik ke arah konsol di layarnya, jam sudah menunjukkan pukul 23.58. Dia menghela napas dan kembali bergumam dalam hati, "Pada akhirnya, aku tidak menemukan apapun. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Oh Tayu datang sambil membawa setumpuk dokumen di tangannya. "Ini," katanya, meletakkan dokumen di meja. Kang Jinho mengernyit dan bertanya, "Apa ini?" Oh Tayu tersenyum kecil,
seharian melihat layar pasti membuat matamu sakit, jadi, aku mencetaknya untukmu. Kang Jinho menatapnya sejenak, lalu tertawa kecil, kau benar-benar penyelamat hidupku, katanya, merasa sedikit lega. Keesokan harinya, Otayu turun dari tangga dengan mata yang masih sedikit mengantuk, ia melihat Kang Jinho yang tampak masih fokus pada dokumen-dokumen di mejanya. Keesokan harinya. Tunggu, kata Otayu sambil menguap, kau baru saja begadang semalam? Kang Jinho mengangkat kepalanya dan menjawab santai, kita butuh tidur. Otayu mendekat dan bertanya, jadi, apakah kau menemukan sesuatu? Kang Jinho menatapnya serius, ya, aku menemukan satu hal yang pasti. Otayu langsung tertarik, apa itu? Kang Jinho menghela napas sebelum menjawab, kita benar-benar membuat kesalahan. Mata Otayu membesar, lalu ia segera menghampiri Kang Jinho. Apa itu yang dikatakan prediksimu? Katakan. Kang Jinho menggeleng, aku bahkan tidak butuh prediksi untuk melihat ini. Otayu menatapnya dengan bingung, maksudmu, rencana kursi perusahaan kita salah? Kang Jinho menggeleng lagi, arahnya sudah benar, tapi caranya ada yang tidak beres. Jika kita punya prediksi daftar 20 investasi teratas, kita tidak perlu khawatir. Kang Jinho menunjukkan analisisnya dengan serius, cara kita mendapatkan saham juga bermasalah. Untuk perusahaan besar dengan kapital pasar puluhan triliun, itu bukan masalah besar. Tapi untuk perusahaan dengan kapital pasar di bawah 1 triliun, saat kita ikut terlibat, harga saham bisa naik atau turun drastis. Ia melanjutkan dengan perumpamaan, seperti gajah melompat ke dalam kolam kecil, airnya akan tumpah keluar, dan saat gajah pergi, airnya berkurang. Otayu mendengus pelan, tidak ada yang mudah, ya? Kang Jinho mengangguk, karena jumlah uang yang terlibat semakin besar, semakin sulit untuk diatur. Otayu berpikir sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan saham asing? Ia melanjutkan, ada pasar gabungan seperti Vietnam, India, dan China, atau kalau mau lebih besar, ada perusahaan raksasa seperti Enpal dan Gobel. Kang Jinho mengangguk, tertarik dengan idenya, itu ide yang bagus, tapi untuk bisa melakukan itu, kita butuh koneksi. Otayu tersenyum, bagaimana kalau kita merekrut ahli finansial yang paham pasar asing? Kang Jinho menatapnya dan berkata dengan penuh keyakinan, jika kita ingin bermain di liga besar, kita pasti butuh bantuan orang dalam industri. Kang Jinho menghela napas sejenak sebelum melanjutkan, bahkan dengan informasi bagus, kita tetap akan mengalami keterbatasan dalam menganalisa dan memutuskan strategi investasi. Perusahaan-perusahaan investasi paling sukses seperti Power Holding Company, Olgel Fund, atau PIP.co yang sukses selalu memiliki tim terbaik di belakang mereka. Ia menatap Otayu dengan serius, kenapa kita tidak membentuk perusahaan investasi sebagai anak perusahaan OTK, kita bisa mengumpulkan para talent yang dibutuhkan di bawah kita. Aku akan mengatur arah investasi berdasarkan prediksiku, dan kita akan membangun organisasi yang bisa mengakuisisi strategi itu. Tiba-tiba, Otayu berseru, Kak, Kang Jinho langsung menatapnya tajam dan berkata, dari wajahmu, aku tahu siapa yang menelepon. Otayu dengan cepat menjawab panggilan itu, halo? Kang Jinho memperhatikan reaksi Otayu dan bergumam dalam hati, aku tidak menyangka talent terbatas yang ingin aku rekrut justru menghubunginya lebih dulu. Orang yang menelepon adalah Oh Yunju, kakak perempuan Otayu, seorang karyawan di bank investasi global Golden Gate. Kakaknya pun langsung berteriak di dalam telepon, kau di mana sekarang, kenapa tempatmu kosong melompong? Otayu menjawab dengan sedikit bingung, aku baru pindah kemarin. Kakaknya langsung memotong, kirim alamatmu padaku dan tetap di sana, aku ke sana sekarang. Otayu terkejut, apa? Tunggu, Kang Jinho yang mendengar percakapan itu langsung bertanya, apa kakakmu ada di Korea? Dia menambahkan, ini sempurna, kau akan menemuinya nanti. Otayu menghela napas dan berkata, benar, tapi dia terdengar sangat marah. Kang Jinho mengangkat alis, kenapa, kau melakukan kesalahan lagi? Otayu mulai menghitung dengan jari, 4, 5, 6, 7, 8. Kang Jinho menatapnya, lebih dari 2, tak lama, kakaknya tiba di rumah. Otayu berkata di hadapan kakaknya, kau tahu, udara di sini agak pengap, perokok pasif tidak baik untuk kesehatan, ayo buka jendelanya. Namun, sebelum sempat bergerak, kakaknya langsung berkata tegas, duduk. Otayu menelan ludah dan langsung menurut, dengan tatapan tajam, kakaknya bertanya, apa-apaan rumah ini? Otayu menjawab santai, aku membelinya, aku berencana tinggal di sini mulai sekarang. Kakaknya tidak terima, jelaskan apa yang terjadi. Otayu mengangkat bahu, apa, maksudmu kenapa aku membeli rumah ini? Kakaknya menghela napas panjang sebelum berkata dengan nada serius, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan rekeningmu, tiba-tiba ada triliunan uang di dalamnya. Kang Jinho, yang ikut di sana, mencoba meredakan ketegangan, Kak, tolong santai dulu, kita bisa bicara baik-baik. Otayu menatap kakaknya, tunggu, aku pikir kau kemari karena itu. Tapi kakaknya, yang sudah menaikkan sebelah kakinya ke atas meja, menatapnya tajam dan berkata, jangan bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa.
Otayu menelan ludah, merasa terpojok oleh tatapan tajam kakaknya. Kakaknya melanjutkan dengan suara tegas, "Kau tahu, meledaknya L6 adalah isu terpanas di keuangan global saat ini, kan? Insiden itu membuat Seosung Elektronik dan pasar saham Korea anjlok, dan perusahaan finansial yang terkait mengalami kerugian besar." Otayu hanya bisa diam, sementara kakaknya terus berbicara. Tapi ada satu hal yang pasti, ada rumor yang beredar sebelum insiden itu terjadi. Ada pihak yang membeli put option Seosung Elektronik dan Kopsi 200 dalam jumlah besar, lalu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kakaknya melanjutkan, dan pihak itu memiliki akun di Golden Gate, tempatku bekerja. Berkat transaksi itu, saldo akun cabang asing Asia meningkat lebih dari 600 juta dolar. Otayu mulai menyadari arah pembicaraan ini, tetapi tetap diam. Ada banyak perusahaan yang menggunakan kombinasi huruf O3 Company, lanjut kakaknya, jadi awalnya aku berpikir pelakunya pasti salah satu dari mereka. Tapi kemudian aku mendapat telepon dari senior kuliahku yang mengatakan bahwa dia telah memproses transfer lebih dari 10 miliar won dari rekening luar negeri ke rekening domestik. Otayu menggigit bibirnya, sementara kakaknya semakin mendekat. Dan karena aku yang membuatkan akun rekeningmu, aku punya hak untuk memeriksa riwayat transaksinya, lanjut kakaknya. Yang mengejutkan, 672 miliar won detail transaksinya adalah put option. Lalu, dengan suara yang meninggi, dia berteriak, "Apa yang telah kau lakukan, Otayu?" Kang Jinho dalam hati bergumam, cerita tentang kami bahkan sampai ke Golden Gate. Kakaknya kini menatap Kang Otayu dengan sorotan tajam, apakah kau benar-benar mengakumulasi put option Seosung Elektronik? Otayu menghela napas panjang, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia tahu kakaknya marah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi dari tindakannya. Benar, jawab Otayu dengan tegas, meskipun hatinya penuh kecemasan. Kakaknya menatapnya tajam, apa masalahmu sampai sebesar itu? Otayu merangkul Kang Jinho untuk mencari sedikit kenyamanan, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Apa masalahnya, sampai sebesar itu? Tanyanya, berusaha memberi penjelasan. Kakaknya tampak semakin gusar, kau bercanda? Ya, ini layanan pemeriksaan keuangan yang meminta dokumen kepada Golden Gate. Kang Jinho bergumam dalam hati, mereka benar-benar mulai melakukan penyelidikan. Kang Jinho kemudian bertanya, dokumen apa? Kakaknya menjawab, riwayat transaksi Otayu dan detail tentang pemilik perusahaan. Kang Jinho mengerutkan kening, berpikir cepat, dan mereka belum mendapatkannya, kan? Tanyanya, mencoba mencari celah. Kakaknya mengangguk, Golden Gate bahkan tidak tahu siapa pemilik perusahaannya. Mereka hanya tahu negara tempat perusahaan itu dibentuk, dan informasi tentang klien tidak bisa diberikan begitu saja. Tapi bukankah sulit untuk menolak permintaan dari layanan pemeriksaan keuangan? Kata Kang Jinho, merasa cemas. Kakaknya menyentak sedikit, itu hanya berlaku untuk perusahaan keuangan domestik. Kang Jinho menghela napas lega, syukurlah, mereka masih belum mendapatkannya. Tapi apa yang membuat layanan pemeriksaan keuangan meminta data itu? Kakaknya menatap mereka dengan tajam dan berkata, mereka menduga ada insiden trading. Kang Jinho terkejut, apa? Otayu juga bingung dan bertanya, apa maksudnya? Kang Jinho mencoba memahami situasinya, jadi, apa itu berarti? Kakaknya langsung menimpali dengan nada tegas, aku tidak menyangka kalian membuat masalah sebesar ini dalam dunia keuangan tanpa tahu apa arti insiden trading. Ia melanjutkan, bagi perusahaan yang tercatat di bursa, setiap informasi penting wajib diberitahukan kepada investor. Otayu berpikir sejenak, lalu berkata, dan tidak ada yang boleh melakukan trading berdasarkan informasi itu sebelum diberitahu. Apa itu menambah tindakan kejahatan yang serius? Kang Jinho mengangguk dan berkata dengan suara serius, itu merusak kepercayaan di pasar uang, dan skenario paling buruknya, profit yang kita dapatkan dianggap sebagai keuntungan yang tidak adil. Mereka akan menganggap itu adalah aktivitas ilegal dan menyita semua 672 miliar won. Kang Jinho menatap serius ke arah kakak Otayu dan bertanya, jadi, apakah kita benar-benar akan ikut terseret dalam penyelidikan ini? Kakaknya menjawab dengan tegas, karena ini adalah penyelidikan yang adil. Kalian butuh bukti yang jelas untuk membuktikan adanya insider trading, jadi, seharusnya kita akan baik-baik saja. Namun, tiba-tiba, kakaknya bertanya dengan nada lebih tajam, sekarang jelaskan siapa yang menyuruh kalian melakukan hal seperti ini. Otayu tanpa ragu menunjuk ke arah Kang Jinho, kakaknya langsung menatap Kang Jinho dan bertanya, Jinho, apa maksudmu? Kang Jinho menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Otayu benar, aku yang memberikan dia informasi. Dengan tatapan yang semakin tajam, kakaknya bertanya, dari mana kau mendapat informasi itu? Kang Jinho terdiam sejenak, berpikir tentang jawabannya. Tetapi kakaknya tidak memberinya waktu untuk menjawab dan langsung menimpali, sepertinya kalian masih belum mengerti situasi ini dengan baik. Kakaknya kemudian mengambil asbak rokok dan terus menatap mereka dengan tatapan tajam, ini bukan sesuatu yang bisa kalian hindari dengan mudah.
jika kalian tidak bisa menjelaskan, itu akan dianggap sebagai kejahatan keuangan. Jelaskan dengan rinci bagaimana kau mendapatkan informasi sebelum semuanya jadi bertambah parah. Kang Jinho dalam hati berpikir, aku mengerti kau marah karena kebebasan adikmu sekarang jadi ancaman. Sementara itu, Oh Tayu berusaha menenangkan situasi dan berkata, tidak, mendengarkan aku dulu, dia. Namun, Kang Jinho segera memotong, aku akan menjelaskannya padamu. Beberapa saat kemudian, kakaknya menatap mereka berdua dengan serius dan berkata, jadi, itu yang terjadi saat itu, tidak ada yang tahu Lim Jinyong akan berpikir untuk menghentikan produksi. Jadi, kesimpulan yang kau katakan, Jinho, kau menyimpulkan bahwa L6 akan berhenti diproduksi karena beberapa ledakan L6 yang mungkin merupakan produk cacat, dan saat itu, saham Seosung berada di posisi paling tinggi. Kang Jinho mengangguk dan menjawab, benar, kakaknya melanjutkan, jadi, kau menyimpulkan berakhirnya L6 dengan analisismu sendiri, dan kau memberitahu Oh Tayu tentang itu. Kang Jinho kembali mengangguk, menjawab, iya, kakaknya melirik Oh Tayu, lalu berkata dengan nada tegas, dan kau percaya Jinho, bahkan bertaruh 13 juta won. Meskipun kau sudah mengalami kerugian 10 juta won sebelum pemberhentian produksi itu, kau masih percaya padanya dan menunggu. Oh Tayu, yang merasa tak ada lagi yang perlu disembunyikan, dengan tegas berkata, tepat sekali, tidak ada orang dalam yang terlibat. Kakaknya menatap mereka dengan tajam, merasa ada sesuatu yang belum diungkapkan, dan berkata, jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang dalam. Sepertinya kalian masih menyembunyikan sesuatu, dilihat dari situasinya, ini adalah insting binatang buas. Dia berhenti sejenak, menilai keduanya, lalu melanjutkan, percaya dengan analisismu sendiri sampai akhir, percaya dengan keputusan orang lain sepenuhnya. Kang Jinho dan Oh Tayu saling memandang, tidak bisa mengelak dari kenyataan yang semakin terbuka. Kemudian, kakaknya bertanya dengan serius, kau tahu tentang Dose Bangget, kan? Kang Jinho menjawab dengan sedikit kebingungan, jika yang kau maksud adalah kasus option shock, aku tahu. Kakaknya mengangguk, benar, mereka bertarung saat saham turun dan memanipulasinya untuk mendapatkan keuntungan. Kakaknya melanjutkan dengan nada yang lebih serius, apakah kau tahu jumlah uang yang dipertaruhkan dalam memanipulasi sahamnya? Hanya 50 juta won, tapi kalian menghasilkan 10 kali lipat lebih besar dari itu. Dalam hati Kang Jinho bergumam, kami benar-benar meraup abis. Kakaknya melanjutkan, berkat Dogeget, regulasi menjadi lebih ketat. Jika tidak, perusahaan sekuritas dan dana investasi akan kolaps satu persatu. Tapi, dalam kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini, beberapa situasi tidak bisa ditutupi. Perusahaan keuangan domestik berada di ambang kehilangan semua keuntungan tahun ini. Meskipun sudah melakukan heading Golden Gate, masih mengalami kerugian 20 juta dolar. Itu karena dua investor yang meraup keuntungan dengan cara jahat. Kang Jinho tidak bisa menahan diri dan berkata, kalau begitu, syukurlah kita membentuk perusahaan di negara tax haven. Kakaknya menjawab, jika OTK Company adalah perusahaan Korea, saat ini kita berada dalam pemantauan layanan pemeriksaan keuangan. Jika tidak ada insider trading, maka ini bukan masalah besar, jadi tenang saja. Oh Tayu, meskipun sedikit tertekan, berusaha tetap tenang dan berkata, kesalahan apa yang kami perbuat, kami tidak memanipulasi harga saham. Kang Jinho bergumam dalam hati, itu dari sudut pandang kami. Dari perusahaan keuangan yang mengalami kerugian triliunan, kami adalah musuh terbesar mereka. Kakaknya memandang mereka dengan tajam dan berkata, aku pikir kau hanya bermain-main dengan 13 miliar won, tapi kau membuat kekacauan ini, jadi, apa yang akan kau lakukan terhadap uang yang ada di rekening? Oh Tayu, dengan sikap yang lebih tenang, bergumam dalam hati, sekarang waktunya untuk membicarakan bisnis, lalu dia berkata, aku membagi saham perusahaan dengan Kang Jinho, Jinho dapat 8, aku dapat 2. Jadi, sekarang Jinho adalah pemegang saham terbesar di OTK Company. Kakaknya tampak terkejut dan berkata, apa? Lalu dia melanjutkan, apa maksudmu kau memberikan Jinho 80%? Oh Tayu menjelaskan, karena dia menyediakan informasi dan membeli put option, aku hanya menyediakan uang. Dalam hati, Kang Jinho merenung, dalam keuangan, orang yang menyediakan modal mendapatkan lebih besar saham, itu hal biasa. Dibagi 50-50 saja sulit dipercaya, memberikan 80% akan mengejutkan semuanya. Kakaknya menatap mereka dan berkata, itu berarti OTK Company adalah milik Kang Jinho. Oh Tayu tersenyum dan berkata, aku tahu, jika kami ingin terus berinvestasi, Jinho yang harus mengurusnya. Kakaknya menatapnya tajam dan berkata, kau berencana untuk berinvestasi lebih banyak lagi, kali ini kita beruntung. Kau pikir jika ini terjadi lagi, kita akan beruntung lagi? Oh Tayu tetap tenang dan menjawab, tenang saja, aku punya rencana, aku sudah memisahkan modal 13 miliar wonnya. Dengan begitu, kita tidak akan mengalami masalah keuangan selama hidup. Kakaknya menghela napas dan berkata, apa yang akan dua anak ini lakukan? Oh Tayu tersenyum dan berkata, itulah kenapa kau harus membantu kami, Kak. Dia melanjutkan, aku akan memberikan 3% sahamku padamu.
itu sekitar 200 miliar won. Kang Jinho pun bergumam dalam hati, gaji tahunan menuju sekitar 500 ribu dolar, 20 miliar won akan menjadi jumlah yang mengejutkan untuknya. Langsung menawarkan harga setinggi itu. Dia, otaku yang baik hati. Kang Jinho memandang kakaknya dengan serius dan berkata, aku setuju dengan pendapat Oh Tayu. Apa kau khawatir aku akan mengurus OTK Company dengan ceroboh? Kau bahkan tidak perlu keluar dari pekerjaanmu. Kau masih bisa mendapatkan informasi penting dari Golden Gate. Sebenarnya, tetap melakukan pekerjaanmu yang sekarang lebih berbahaya. Kakaknya yang mendengarnya hanya mengeluarkan kartu dari dompetnya dan memberikannya kepada Kang Jinho, sambil berkata, ini kartuku, pergi belikan kopi dengan extra shot. Kang Jinho pun bergumam dalam hati, apa ini cara dia untuk menyuruhku pergi? Sejak kecil, Yunju memang dikenal sebagai jenius. Tanpa perlu tutor, dia berhasil masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Korea dengan peringkat tertinggi, kemudian melanjutkan karir di Golden Gate, bank investasi global yang dikenal sangat selektif. Keahlian dan dedikasinya membuatnya dipromosikan menjadi ketua tim cabang Asia. Sementara itu, adiknya, yang selama ini dikenal sering bermalas-malasan, tiba-tiba menjadi miliuner dalam semalam. Pencapaian yang seolah tidak masuk akal, membuat Kang Jinho bertanya-tanya dalam hati, bagaimana perasaannya setelah ditawarkan pekerjaan oleh adiknya yang seperti itu? Lalu, dalam keraguan, dia berpikir, haruskah aku kembali sekarang? Setelah kembali, Oh Tayu langsung menghampiri Kang Jinho dan berkata, kakak setuju untuk membantu. Namun, tak lama kemudian, kakaknya berkata dengan suara datar, Oh Tayu, pergi beli rokok, kau tahu merek rokokku, kan? Oh Tayu terkejut dan berkata, apa? Seharusnya kau bilang ke Jinho juga tadi, kenapa aku? Dia menatapnya sejenak sebelum akhirnya berbalik dan berkata, aku pergi beli dulu. Kang Jinho lalu mengucapkan terima kasih kepada kakaknya. Terima kasih sudah setuju untuk membantu kami. Kakaknya menjawab dengan santai. Kenapa aku harus menolak 20 miliar? Ia melanjutkan, jika aku tidak membantu, sudah pasti kalian akan mencari orang lain. Dalam hati, Kang Jinho berpikir, benar, kakaknya menambahkan, ditambah lagi, ini pertama kalinya orang itu mencoba melakukan sesuatu dengan serius selain hobinya. Kang Jinho mengangguk dan dalam hati berkata, yah, benar, ini pertama kalinya aku melihat Oh Tayu sangat bersemangat, tanpa itu, kami tidak akan pernah memulainya. Namun, kakaknya melanjutkan dengan nada serius, tapi kau mencermati betapa cerobohnya investasi ini, kan? Apapun kepastian yang kau rasakan sekarang, itu terlalu berisiko. Kang Jinho menjawab, aku merasakannya dengan jelas, sambil bergumam dalam hati, memikirkannya saja membuatku keringatan dingin. Kakaknya tersenyum dan berkata, tetap saja, aku menghormati hasilnya. Menginvestasikan 13 miliar won dan mendapatkan keuntungan 672 miliar won, itu luar biasa. Menurutku, itu sangat luar biasa. Setelah itu, ia melanjutkan, kesampingkan Oh Tayu, kenapa kau ingin berinvestasi, Jinho? Kang Jinho menjawab dengan jujur, aku tidak memiliki tujuan yang spesifik, dan sampai sekarang masih belum punya. Rasanya menyenangkan punya banyak uang. Dia terdiam sejenak, kemudian melanjutkan, dalam masyarakat kapitalis, materi yang berlimpah sebanding dengan kebahagiaan. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, aku tidak tahu kenapa aku memiliki kemampuan ini. Tapi, pokoknya sepertinya sudah tidak mungkin aku hidup biasa seperti sebelumnya. Dia lalu melanjutkan, semua investor hebat sukses dengan cara investasi unik mereka sendiri dan menjadi legenda. Aku tidak memiliki cara investasi seperti mereka, tapi aku memiliki penglihatan masa depan. Dia melanjutkan gumamannya, dalam gambaran yang lebih besar, penglihatan masa depan juga salah satu metode investasi, keberuntungan dan intuisi juga faktor penting. Dengan keyakinan, dia berkata, aku percaya diri, dan aku yakin ini hal terbaik yang bisa aku lakukan. Kakaknya tersenyum tipis dan berkata, dunia finansial tidak semudah yang kau pikirkan, penuh dengan orang ahli dan penipuan. Aku sudah bekerja dalam dunia ini sekitar 10 tahun, dan aku masih belajar tentang pasar. Aku lebih suka melihatmu tidak terjun ke dalam dunia ini. Namun, Kang Jinho langsung menimpali, aku tahu apa yang kau khawatirkan, Kak, apapun yang terjadi, Oh Tayu tidak akan terluka. Kakaknya mengangguk sedikit, kemudian berkata, aku bersyukur kau yang jadi rekan dia, Jinho. Lalu dia menambahkan, baiklah kalau begitu, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik, COOTK Company Kang Jinho. Kang Jinho pun mengulurkan tangannya dan menjawab, aku juga berharap kita bisa bekerja sama dengan baik, Kak. Kang Jinho bergumam dalam hati, dengan begitu, kami mendapatkan rekan ketiga yang paling ahli dalam dunia keuangan untuk membantu kami. Keesokan harinya, Kang Jinho mengungkapkan dalam telepon, OTK Company akan menjadi holding company dan aku akan membentuk perusahaan investasi secara terpisah, bagaimana menurutmu? Kakaknya pun di ujung telepon menjawab, itu ide bagus, perusahaan jenis apa yang kau pilih dan bagaimana cara kau mengambil alih? Itu yang akan menjadi pertanyaannya. Kang Jinho pun berpikir sejenak dan berkata, itu yang aku pikirkan. Kakaknya kemudian berkata, kau tidak perlu terburu-buru, ada banyak kesempatan nanti. Beritahu aku jika kau butuh materi apapun. Kemudian, dia melanjutkan,
ada yang ingin aku katakan, apa kau berencana untuk mengubah nama perusahaan? Mendengar itu, Oh Tayu yang ada di sana langsung bertanya, ada apa dengan OTK Company? Kakaknya menjawab di telepon itu dengan santai, itu seperti singkatan dari otaku. Lalu, Oh Tayu dengan cepat menjelaskan, bukan kok, itu singkatan dari Oh Tayu. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, aku ingin mengubahnya menjadi TKJN Company atau RNK Company, tapi sepertinya tidak perlu mengganti nama dan melawan prediksi yang muncul waktu itu. Kang Jinho pun berkata melalui telepon, ayo, hargai pendapat pendirinya dan biarkan saja. Kemudian suara di telepon itu menjawab, oke, aku akan menghubungimu lagi nanti. Oh Tayu, yang ada di sana, menanggapi dengan santai, cih, ada apa dengan OTK? Tanyakan dengan nada bingung, seakan tidak terlalu mengerti perubahan atau arah yang sedang diambil Kang Jinho. Kang Jinho berkata, dipikir-pikir, 3% saham diberikan kepada Yunju. Kakak Yunju, aku bisa memberikannya dari sahamku. Lalu dia melanjutkan, aku bisa memberikannya dari sahamku. Oh Taeyo menjawab, dia kakakku, jadi sudah seharusnya dia mendapatkannya dari sahamku. Lebih baik kau memiliki 80% saham sebagai pemegang saham terbesar. Kalau begitu, untuk kakak Yunju sudah ditetapkan, selanjutnya apa lagi? Kang Jinho menjawab, kita harus menemukan orang yang berkompetensi dan bisa diandalkan dalam perusahaan investasi. Aku butuh orang yang bisa bergerak sesuai dengan rencanaku. Oh Taeyo bertanya, apakah kau punya orang seperti itu? Kang Jinho menjawab, tidak ada, tapi aku sudah memberitahu Yunju, kakak Yunju tentang itu. Aku meminta untuk bantu carikan dan juga materi tentang tren pasar belakangan ini. Tiba-tiba, Kang Jinho melihat ponselnya, karena kakak Yunju mengirimkan pesan teks. Kang Jinho tersenyum dan berkata, senangnya punya teman yang bekerja di bank investasi global. Oh Tayu penasaran dan bertanya, apa yang kakak kirimkan padamu? Kang Jinho menjawab sambil melihat layar ponselnya, laporan internal Golden Gate, ini informasi berkualitas tinggi, kau tidak bisa mengaksesnya dengan mudah kecuali jika kau terlibat langsung. Oh Tayu terkejut, apa diperbolehkan mencuri materi internal? Kang Jinho menatapnya dan berkata, aku mendapatkannya dengan cara legal, apakah kau lupa, kita adalah nasabah utama Golden Gate? Dalam hati, Kang Jinho bergumam, jumlah deposit rekening Golden Gate 672 miliar won, karena kami adalah nasabah utama, kami bisa meminta dan menerima berbagai macam informasi. Oh Tayu lalu melihat dokumen itu dan mengeluh, semuanya dalam bahasa Inggris. Kang Jinho berkata santai, ini data Golden Gate. Oh Tayu menatapnya, apakah kau bisa membacanya? Kang Jinho tersenyum, ya, lumayan, hal yang penting adalah angka dan grafiknya. Oh Tayu semakin penasaran, jadi, apa isinya? Kang Jinho menjelaskan, tren pasar akhir-akhir ini, isinya lebih banyak tentang revolusi industri keempat. Oh Tayu mengerutkan kening, apa itu? Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu apa artinya. Kang Jinho pun berkata, itu berarti perpindahan dari masyarakat digital menuju era otomatis dengan perkembangan teknologi robot dan kecerdasan buatan. Oh Tayu menghela napas, sesuai dugaanku, aku masih tidak mengerti. Kang Jinho tersenyum, aku juga, setelah membaca datanya, sepertinya pihak Golden Gate menggunakan ini dan itu sebagai substitusi. Kemudian dia teringat sesuatu, oh iya, baru saja aku akan menghubunginya. Di dalam telepon, Kang Jinho langsung berkata, Senior Sangyop, akhir-akhir ini aku sibuk, bagaimana kabarmu? Kang Jinho bertanya, makan malam? Kang Jinho mengangguk, oke, aku akan ke sana. Beberapa saat kemudian, di sebuah restoran, mereka pun memanggang daging. Kang Jinho memandang seniornya dan bertanya, kau berpakaian rapi, senior, abis ini kau akan pergi? Senior Sangyop menjawab, ya, ada sesuatu yang penting, hari ini aku yang terakhir, makanlah sepuasmu, ini hadiah dari yang aku dapatkan waktu itu. Kang Jinho bertanya lagi, hari ini kau tidak ke kampus? Sangyop menggeleng dan berkata, aku keluar. Aku sudah membayar semua hutangku. Kang Jinho menatapnya dengan heran, bukankah kau bilang masih ada 2000 lagi? Sangyop tersenyum, semuanya berkat kau. Kang Jinho semakin bingung, hah, apa maksudmu? Sangyop menjelaskan, kau bilang padaku bahwa L6 akan berhenti diproduksi, aku juga mengonfirmasi bahwa ada beberapa ledakan yang terjadi. Kang Jinho berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kau juga membeli put option Seosong Elektronik? Sangyop menghela napas dan menggeleng, tidak, dipikirkan bagaimanapun, aku tidak menyangka mereka benar-benar akan berhenti produksi. Senior Sangyop melanjutkan, jika masalah ini terus berlanjut, aku memprediksi kemungkinan besar akan terjadi pergantian baterai, dan jika ada penurunan penjualan L6 atau masalah keselamatan, bukankah perusahaan baterai yang paling terkena dampaknya? Lalu Kang Jinho berkata, kalau begitu, Sangyop langsung melanjutkan, aku masih punya 700.000 won lagi setelah membayar utangku bulan ini. Aku membeli put option Seosung SB dengan uang itu. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, itu keputusan yang tepat. Setelah penyebab ledakan baterai diumumkan, saham Seosung SB langsung anjlok. Lalu Kang Jinho bertanya,
Berapa banyak keuntungan yang kau dapatkan? Sang Yop menjawab, 150 juta. Mereka, Kang Jinho dan Oh Tayu, pun kaget. Wow. Dalam hati, Kang Jinho kembali bergumam, dia mendapatkan 150 juta hanya dengan berinvestasi 700 ribu won. Sesuai dugaanku, kekuatan dari option tidak akan mudah untuk ditinggalkan setelah merasakan keuntungannya, bahkan waktu itu aku juga tidak yakin. Kang Jinho pun mengingat kembali perkataannya saat berbincang dengan seniornya. Lalu, dia berkata, tapi jika ledakan terus berlanjut, aku takut produksi akan dihentikan, benarkah? Apa ada alasan lain? Kemudian, dia bergumam dalam hati, untuk berjaga-jaga. Aku memberitahunya tentang kemungkinan pemberhentian produksi. Kesempatan yang samar itu, dia terus memegangnya. Sesuai dugaan, dia bukan orang biasa. Lalu, senior Sang Yop berkata, aku keluar dari kampus setelah membayar lunas utangku. Kemudian, aku mampir ke toko swalayan dan membeli jas. Untuk wawancara, biasanya memakai jas. Kang Jinho pun bertanya, hari ini kau ada wawancara? Sang Yop mengangguk, lalu berkata lagi, ngomong-ngomong, berapa keuntungan yang kalian dapatkan? Dalam hati, Kang Jinho bergumam, berapa perkiraan jumlah keuntungan yang harus aku sebutkan? Lalu, dia berpikir sejenak, Tiba-tiba, senior Sang Yop berkata, jika dihitung sekilas, sekitar 500 miliar, apa aku benar? Lalu, dia menambahkan, aku tahu dari teman di sektor keuangan. Sebelum insiden itu, aku dengar ada perusahaan asing yang menyapu abis put option Seosung Electronics. Apa kalian yang sedang mereka bicarakan? Kang Jinho pun berkata, tidak mungkin, kami dapat uang dari mana untuk membeli put option sebanyak itu? Lalu, senior Sang Yop menimpali, awalnya aku juga berpikir itu konyol. Tapi orang ini kehilangan sekitar 10.000 Bitcoin, bagaimana jika dia menemukan passwordnya? Dia melanjutkan, itu cukup untuk membeli put option. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, dia mengetahuinya hanya dengan potongan informasi itu. Lalu, Kang Jinho berkata, apakah kau berpikir kami benar-benar? Lalu, senior itu langsung menimpali, temanku mengatakan perusahaan yang membeli put option kemungkinan besar adalah perusahaan Jepang. Kang Jinho tertawa kecil dan berkata, ya kan, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Namun, senior itu memandangi mereka dengan tajam dan berkata, perusahaannya bernama OTK Company, bukankah namanya Oh Tayu? Kang Jinho langsung bergumam dalam hati, aku lupa, orang ini terkenal sebagai jenius di Universitas Korea. Sambil sedikit berkeringat, Kang Jinho berkata, kau luar biasa. Seniornya tersenyum dan menjawab, tidak, aku hanya memikirkan kemungkinannya saja. Apa itu alasan kau ingin bertemu denganku? Berkatmu, aku bisa membayar semua hutangku, jadi aku ingin menyapa dan berterima kasih padamu. Kang Jinho kembali bergumam dalam hati, jika ini terungkap, namaku dan Oh Tayu mungkin akan muncul dalam berita utama di koran besok, ini sesuatu yang harus kami hadapi, tapi bukan sekarang waktunya. Lalu, dia menatap seniornya dan berkata, apakah kau bisa merahasiakan ini? Seniornya tersenyum dan menjawab, tentu saja, sebagai mantan ketua klub, aku berjanji padamu. Dalam hati, Kang Jinho merasa lega, dia tidak akan memberitahu orang lain, jadi aku bisa percaya padanya. Lalu, senior itu menatap Kang Jinho dan berkata, aku berpikir kau pasti bisa melakukannya, Kang Jinho, tapi aku tidak menyangka kau melakukan sesuatu sebesar ini. Dia melanjutkan, kau butuh sesuatu lebih dari sekadar kalkulasi dan analisis untuk bisa menaklukkan pasar. Aku mengabaikan itu dan berinvestasi hanya berdasarkan analisis, tapi akhirnya aku gagal. Kang Jinho tersenyum tipis dan berkata, bagaimana kau bisa mengkalkulasi kemungkinan bahwa perusahaan investasi akan mengalami kerugian puluhan miliar dolar hanya karena penipuan email? Kau hanya tidak beruntung, senior. Lalu seniornya menghela napas dan berkata, itu juga benar. Tapi menurutmu, apa itu keberuntungan? Butuh waktu lama bagiku untuk menyadarinya. Ada banyak hal di pasar yang tidak bisa dikalkulasi, kumpulan emosi dan variabel, tidak mungkin menyatukan semua itu dan menyelesaikannya secara matematis. Kau bisa mengkalkulasi gerakan sebuah benda, tapi kau tidak bisa mengukur tingkat kemarahan seseorang. Kang Jinho tersenyum kecil dan berkata, itu adalah kata-kata Isaac Newton. Oh Tayu menyambung, orang yang menemukan gravitasi. Seniornya melanjutkan, kutipan itu cukup terkenal dalam dunia keuangan. Newton memang dikenal sebagai fisikawan, tapi sebenarnya dia bekerja dalam berbagai macam bidang. Seniornya melanjutkan, rasa takut dan amarah mendominasi pasar. Sebesar apapun akal budi manusia, tidak mudah untuk tetap tenang dan melihat kenyataan di baliknya. Jinho, kau punya intuisi itu, itulah kenapa aku memilihmu sebagai ketua berikutnya. Kang Jinho bergumam dalam hati, dia selalu mengatakan itu setiap kali kami minum bersama. Lalu seniornya berkata, kalau begitu, aku akan memberitahumu tentang hasilnya. Kang Jinho bertanya, hasil apa? Seniornya tersenyum, sudah aku bilang tadi, aku memakai jas untuk wawancara hari ini. Kang Jinho berpikir dalam hati, apa ini tempat wawancara yang dia maksud? Dia hanya terdiam, dan dalam hatinya bergumam,
Itulah yang dia katakan melalui ekspresinya, sejauh apapun penglihatan masa depanku muncul, tidak mungkin aku dan Taeyu tidak mengeksekusi tindakan selanjutnya. Itulah kenapa aku merekrut Kak Yunju. Dia melanjutkan pikirannya, investasi keuangan adalah pertarungan melawan angka. Turunan baru muncul dengan tingkat integrasi keuangan yang tinggi. Keahlian khusus Sang Yup adalah analisis matematis. Dia adalah orang yang bisa mengambil keputusan rasional dan objektif berdasarkan angka yang ada. Alasan dia datang pada kami pasti karena uang, dari sudut pandang yang buruk. Kang Jinho melanjutkan gumamannya, dia kemari untuk ikut terlibat, tapi aku menyukai sudut pandang itu. Lalu dia berkata, untuk sekarang, aku adalah COOTK Company. Dalam hati, dia bergumam lagi, sudah menjadi pengetahuan dasar bagi para ahli keuangan untuk memanfaatkan peluang yang terlihat untuk menghasilkan uang. Dia menatap seniornya dan menuangkan minumannya, aku butuh orang yang bisa bergerak sebagai kaki tanganku, sesuai dengan sudut pandangku, apa menurutmu kau bisa melakukannya? Seniornya tersenyum dan berkata, Jinho, aku seniormu, kau harus menuangnya dengan kedua tanganmu. Seniornya langsung berdiri dan berkata, itu adalah hal yang tidak ingin aku dengar dari senior tempat aku bekerja dulu. Seniornya menyerahkan gelasnya dengan kedua tangan dan berkata, mulai sekarang, aku akan melakukan penyelidikan menyeluruh, usia hanyalah angka, yang paling penting adalah kemampuan, orang yang mampu melakukannya adalah orang yang bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar. Menurutku, bekerja di bawahmu adalah hal wajar karena kau telah mencapai hal itu. Kang Jinho yang melihatnya pun bergumam dalam hati, kenyataannya, jika tidak melibatkan penglihatan masa depan, dia orang yang lebih mampu melakukannya. Sudah menjadi tugas CEO untuk merekrut orang-orang seperti dia. Lalu, Kang Jinho menatapnya dan berkata, kau diterima. Dia mengulurkan tangannya, menyalaminya, dan berkata, selamat datang di OTK Company. Dalam hati, dia bergumam lagi, setelah Kak Yunju, rekan keempat yang bisa diandalkan datang kemari dengan sendirinya. Seniornya pun meminum minumannya, lalu berkata, akhirnya aku bisa minum dengan tenang, jujur saja, aku agak gugup. Kemudian dia menatap Kang Jinho dan bertanya, aku harus memanggilmu apa, CEO atau Presiden? Kang Jinho tersenyum dan menjawab, panggil saja seperti biasa, aku akan memikirkan tentang jabatan resmi setelah kita punya karyawan. Seniornya mengangguk lalu bertanya, apa baru ada 2 orang saja dalam tim? Oh Sayu pun menjawab, masih ada satu lagi, namanya Oh Yunju, kakak perempuanku. Kang Jinho menatap seniornya dan menambahkan, dia adalah ketua tim Golden Gate Damang Asia, dia sangat membantu dalam urusan legal dan administratif. Seniornya berkata, jadi begitu cara kalian bisa melakukan hal sebesar ini. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, sebenarnya, Yunju bergabung setelah proyek selesai, tapi dia langsung bertanya, bagaimana dengan pekerjaan akademismu, aku dengar kau dosen terkenal. Seniornya menghela napas dan berkata, mereka mencoba menahanku dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi saat aku bilang akan keluar. Harusnya mereka melakukan itu dari dulu. Jika aku tetap di sana, aku pasti sudah melakukannya dengan baik. Tapi tubuhku tidak bisa bertahan hanya duduk diam saja. Aku ingin terlibat dalam gelombang industri yang sedang direorganisasi. Direorganisasi? Tanya Kang Jinho, seniornya mengangguk. Contoh paling mencoloknya adalah ponsel Entel. Saat pertama kali dirilis, perusahaan yang mendominasi pasar waktu itu mengabaikan dan meremehkannya. Mereka berpikir tidak ada orang yang akan membeli sesuatu yang isinya hanya gabungan dari perangkat yang sudah ada. Dia menatap Kang Jinho dan melanjutkan, sekarang semua perusahaan itu tersingkir dari pasar. Seniornya melanjutkan, para jenius mengubah dunia, dan orang-orang baru menyadarinya setelah perubahan itu terjadi, bahkan mereka yang kurang peka pun akhirnya bisa melihat gelombang perubahan yang ada. Kang Jinho menatapnya dan bertanya, menurutmu, sekarang adalah kesempatan itu? Seniornya tersenyum tipis, bagaimana menurutmu? Kang Jinho menghela napas ringan, lalu berkata, selama ini kau sibuk mengajar. Tapi kau tetap memperhatikan semuanya dengan baik, sebenarnya, aku juga berpikir hal yang sama. Oh Taeyu, yang duduk di samping mereka, tersenyum dan berkata, aku akan ikut jalan yang kau pilih, karena kita semua sudah setuju, bagaimana kalau kita bersulang? Mereka pun mengangkat gelas mereka dan berseru bersama, untuk OTK Company, bersulang. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah tebar di dalam kamar. Lalu, Kang Jinho berkata, apa yang kau lakukan saat rebahan di kasur empuk? Keesokan paginya, Kang Jinho terbangun dan mengerang, kepalaku, apa dia yang membawaku kemari? Ia mengusap wajahnya, mencoba menyadarkan diri. Ah, sekarang jam berapa? Saat melihat jam, ia bergumam, jam 8:15, satu hari lagi berlalu, tahun baru semakin dekat, waktu berjalan begitu cepat. Lalu, ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, Bu, ini aku, tadi malam aku minum dengan dekanku dan baru bangun sekarang. Tenang saja, aku dan Oh Taeyu baik-baik saja. Ia mendengar suara di seberang, lalu tersenyum tipis, boleh, sup kue beras terdengar enak. Oke, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Kang Jinho bergumam dalam hati,
Aku harus segera menemukan beberapa ide investasi. Selanjutnya, aku harus berinvestasi di mana? Ia menarik napas dalam. Apa aku terlalu banyak maunya? Tiba-tiba, Oh Taeyu keluar dari kamar dan menuruni tangga dengan langkah berat. Sudah lama aku tidak minum. Tubuhku rasanya mau mati. Kang Jinho menoleh padanya. Kau sudah bangun? Oh Taeyu menguap dan berkata, aku dengar ada ponsel yang bergetar. Apa ada yang menelepon? Senior, apa dia orang Jepang? Ponselmu berbunyi. Kang Jinho mengambil ponselnya dan melihat layar. Ya, terima kasih sudah memberitahuku. Lalu, ia bertanya, kau mau tidur lagi? Oh Taeyu menatapnya curiga. Kenapa hari ini kau begitu baik? Ia tersenyum kecil. Aku akan membalas kebaikanmu dengan menjawab teleponmu. Kang Jinho buru-buru berkata, hei, tapi Oh Taeyu sudah tertawa kecil dan berlalu pergi. Di dalam telepon, suara seseorang terdengar, halo, senior, apa nomorku tidak kau simpan di kontakmu? Kang Jinho menghela napas, tidak, ada apa? Suara di telepon terdengar kesal, kau sudah lama tidak menjawab teleponku. Kang Jinho mengusap wajahnya yang masih terasa berat, aku baru bangun. Beberapa detik setelah itu, Shin Yuri berkata, beberapa hari lalu aku juga meneleponmu. Kang Jinho sedikit terkejut dan menjawab, benarkah? Maaf. Shin Yuri tertawa kecil, tidak apa-apa, kau sudah makan? Kang Jinho berkata, belum, ini mau makan. Shin Yuri pun menawarkan, aku juga mau makan bersamaku. Kang Jinho, dalam hati, bergumam, dipikir-pikir, aku tahu tentang L6 yang berhenti diproduksi berkat kau, lagi pula, aku juga ingin mentraktirmu makan. Lalu, Kang Jinho menjawab, oke, aku ikut makan, kita ketemu di mana? Shin Yuri terbangun dari tidurnya dan langsung berkata, bagaimana kalau di depan toko swalayan galeri jam 2? Kang Jinho mengangguk, oke, Shin Yuri pun menyetujui, oke, sampai bertemu nanti. Oh Taeyu langsung memandanginya dan berkata, jadi, senior itu siapa? Kang Jinho sedikit terkejut dan menjawab, anjir, bikin kaget saja, dia hanya junior di sekolah, oke. Oh Taeyu tidak berhenti, junior menghubungimu, langsung ya, di saat penting seperti ini, COOTK Company berkencan. Kang Jinho menanggapi, berkencan apanya, dia hanya junior. Oh Taeyu kembali menasihatinya, jangan lupakan tugasmu, temanku. Kang Jinho pun menjawab, apa tugasku, ayo bicara setelah aku kembali. Dalam hati, Kang Jinho berpikir, deh, uang casku tidak banyak, aku juga belum mencetak ulang kartuku, makanan di dekat toko swalayan pasti mahal, kan? Kemudian, Kang Jinho berkata, pinjamkan aku uang. Oh Taeyu bertanya heran, kau mau beli pulau? Kang Jinho dengan tegas menjawab, tidak, aku tidak punya uang cash. Oh Taeyu berkata dengan nada sedikit menilai, apa gunanya punya uang miliaran jika uangnya di dalam rekening asing? Kang Jinho dengan sedikit cemas menjawab, ayolah, pinjamkan aku 100.000 won, aku akan mengembalikannya nanti. Oh Taeyu memandangnya dengan heran, kau benar-benar teman yang harus diperhatikan terus. Lalu dia berkata, gunakan dengan bijak, jangan foya-foya, oke? Dalam hati, Oh Taeyu bergumam, sepertinya aku harus bekerja paruh waktu di kafe. Kemudian, dalam perjalanan menuju restoran, Shin Yuri pun langsung memanggil Kang Jinho, senior, kau datang lebih awal, apa kau sudah menunggu lama? Kang Jinho menjawab, aku juga baru sampai, kau mau makan apa? Shin Yuri dengan senyum berkata, bagaimana kalau makan udol, di dekat sini ada udol yang terkenal. Saat mereka duduk di dalam restoran, Shin Yuri melanjutkan percakapan, kau jauh-jauh datang kemari, aku terkejut saat mendengar kau akan datang ke dekat rumahku. Kang Jinho menjawab santai, apa aku belum memberitahumu, aku sudah pindah ke dekat sini tinggal bersama temanku. Shin Yuri terkejut dan berkata, oh, kau penduduk Gangnam sekarang, ayo sering-sering bertemu. Kang Jinho dengan tersenyum berkata, iya, sudah mau dingin, ayo dimakan. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, apa dia selalu seramah ini, jika melihat dari sisi gelap rumor, aku dan mantanku, Shin Yuri, yang berada di fakultas dulu, senior-senior bilang dia bukan tipe orang yang ramah ke semua orang, kenapa dia sangat baik padaku? Shin Yuri tersenyum sambil menikmati makanannya, oh, enak sekali, ya kan? Kang Jinho menatapnya sebentar, lalu dalam hati bergumam lagi, dia terlihat cantik saat makan. Tiba-tiba, Shin Yuri berkata, aku yang akan bayar. Kang Jinho buru-buru menolak, aku yang akan bayar. Shin Yuri tertawa kecil, aku yang mengajakmu, jadi aku yang akan bayar, lain kali kau bisa mentraktirku makan yang lebih enak. Saat mereka berjalan pulang, Shin Yuri berkata, aku tidak mau makan sendirian, jadi aku senang kau datang. Kang Jinho menoleh ke arahnya, apa kau tidak masak di rumah? Shin Yuri menjawab santai, aku tinggal sendiri. Kang Jinho sedikit terkejut, oh, benarkah? Shin Yuri menunjuk ke sebuah gedung di kejauhan, apa kau lihat apartemen di sebelah sana? Dalam hati, Kang Jinho bergumam, kau tinggal sendirian di apartemen besar di samping Sungai Han? Shin Yuri melanjutkan, kau mau lihat-lihat, ada jalur pejalan kaki bagus di dalam kompleks, di sana juga ada kafe yang menjual kopi,
hanya boleh dikunjungi oleh para residen sambil melihat ke arah Sungai Han. Kang Jinho mengangguk, tempat yang bagus untuk jalan kaki. Shin Yuri tersenyum, bukankah daerahmu lebih bagus? Kang Jinho menggeleng, aku bahkan belum pernah pergi ke tempat wisata dekat rumahku. Shin Yuri tertawa kecil, oh iya, ada beberapa tempat yang belum aku kunjungi juga. Kang Jinho meliriknya, sejak kapan kau tinggal di sini? Shin Yuri menjawab, sejak aku masih kecil, aku sempat pindah sementara karena rekonstruksi, tapi kembali lagi sekitar 6 bulan yang lalu. Dalam hati Kang Jinho bergumam, kau kembali sebagai anggota asosiasi, jadi kau tidak sewa tapi membelinya. Kang Jinho pun bertanya, bagaimana dengan orang tuamu? Shin Yuri menjawab, mereka bekerja di luar negeri. Kang Jinho menatap gedung yang ada di depannya dan berkata, rumah di sini cukup mahal, kan? Unit paling kecilnya kurang lebih 2,3 miliar won. Dalam hati, dia bergumam, harga bangunan terus naik bahkan saat resesi sekalipun. Kenaikan harga di Gangnam sangat tidak masuk akal. Apalagi apartemen yang menghadap Sungai Han lebih tidak masuk akal lagi. Tetap saja, 2,3 miliar won untuk satu apartemen terlalu mahal. Shin Yuri melanjutkan, saat pertama kali dijual, harganya 1,8 miliar. Bahkan saat itu pun orang-orang mengeluh harganya terlalu tinggi. Kang Jinho bergumam lagi, jika waktu itu kau membelinya, sekarang kau sudah untung 500 juta won. Shin Yuri kemudian berkata, senior, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kau jawab dengan jujur. Kang Jinho menatapnya dengan serius, dan Shin Yuri melanjutkan, sejak saat itu, saat kita pergi bersama untuk menukar ponsel, akhir-akhir ini aku selalu memikirkannya, itu terus ada di kepala aku. Shin Yuri berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ada sesuatu yang menggangguku. Senior, bagaimana kau bisa tahu kalau L6 akan berhenti diproduksi? Kang Jinho pun bergumam dalam hati, oh, jadi itu. Kang Jinho bergumam dalam hati, dipikir-pikir, dia pernah menanyakannya lewat telepon saat Natal kemarin, aku menghindar. Lalu karena aku tidak sengaja mengatakannya, aku harus mengatasi akibatnya. Kemudian Kang Jinho berkata, setelah L6 dirilis, semuanya heboh menyebutnya seperti bom dan lain-lain. Shin Yuri terlihat tertarik, oh, benarkah? Aku pikir karena kau terdengar sangat yakin, kau mendengar sesuatu dari supplier atau mungkin sumber lain? Kang Jinho hanya tersenyum sambil tertawa kecil, seperti ada yang mengatakannya padaku. Dalam hati, Kang Jinho bergumam lagi, itu penglihatan masa depanku sendiri. Aku berharap semoga penglihatan masa depanku segera muncul lagi. Shin Yuri berkata, akan lebih baik jika tahu lebih awal. Kang Jinho menjawab, itu akan membuatku terhindar dari masalah yang tidak diinginkan. Shin Yuri melanjutkan, tapi lebih baik dari itu, ibuku sangat sedih. Dia bilang jika dia tahu lebih awal, dia pasti akan menjualnya. Dalam hati Kang Jinho berpikir, memangnya dia punya sebanyak apa? Kang Jinho pun berkata, tapi sudah mulai naik sedikit kok. Shin Yuri menghela napas, tapi masih di zona merah. Bagaimana menurutmu, haruskah ibuku menjualnya sekarang? Kang Jinho berpikir sejenak, lalu berkata, kalau aku, mungkin aku akan menahannya dulu. Meskipun sekarang berada di zona merah, saat model baru dirilis, seharusnya harga akan pulih. Lalu Shin Yuri berkata, setelah semua kejadian kemarin, menurutmu masih ada yang mau membeli HP Xiaosung? Kang Jinho menjawab, insiden ini justru menunjukkan loyalitas mereka. Shin Yuri mengerutkan kening, loyalitas, Kang Jinho menjelaskan, kebanyakan orang, termasuk kau, memilih untuk diganti barang baru, bukan di-refund. Lalu dia menambahkan, dan ya, bisnis utama Xiaosung bukan hanya HP, tapi juga semikonduktor. Shin Yuri bertanya lagi, semikonduktor? Kang Jinho mulai menjelaskan, inti dari revolusi industri keempat adalah konektivitas, semikonduktor sangat penting untuk era IoT, ini adalah industri monopoli dengan supply yang tidak fleksibel. Karena sifat bisnisnya yang sulit menyesuaikan supply dengan permintaan dalam waktu singkat, tapi permintaan semikonduktor hanya akan meningkat, tidak menurun. Dia melanjutkan, karena Xiaosung adalah perusahaan semikonduktor terbesar di dunia, mereka akan tetap untung. Lalu Kang Jinho menambahkan, itu menurutku hanya pendapat pribadiku saja, ya, aku bukan ahli. Shin Yuri berkata, meskipun begitu, mereka yang dipanggil ahli finansial juga tidak selalu benar. Banyak manajer keuangan bahkan tidak bisa mengalahkan harga pasar. Jika semua orang bisa ahli, sepertinya aku akan percaya dengan yang kau katakan. Aku akan menahannya, tidak dijual. Kang Jinho terkejut, apa, kau juga punya? Shin Yuri tersenyum, yap, aku menggunakan uangku untuk membeli saat sedang anjlok. Sekarang aku tidak punya uang, hihihi. Lalu dia menambahkan, aku membeli 20 saham. Kang Jinho bergumam dalam hati, rumah seharga lebih dari 2 miliar won dan saham senilai lebih dari 20 juta dengan uang sendiri. Perempuan ini berasal dari keluarga seperti apa? Tiba-tiba, seseorang berkata, oh sayang, lama tidak berjumpa. Shin Yuri langsung menoleh dan tersenyum. Oh, nenek, hai, hari ini sangat dingin, kenapa nenek keluar jalan-jalan? Nenek itu menjawab, aku merasa gelisah jika di dalam rumah terus. Lalu, dia menatap Kang Jinho dan bertanya, apa pria muda ini pacarmu?
Kang Jinho buru-buru menjawab, aku kakak kelas di kampusnya. Nenek itu tertawa kecil, cucuku yang satu ini sudah cukup umur untuk menikah. Kang Jinho mengulang dengan cepat, aku hanya kakak kelas di kampusnya. Shin Yuri protes, menikah, nenek, aku baru 20 tahun. Nenek itu tersenyum penuh nostalgia, waktu zamanku dulu, di usiamu kami sudah menikah dan punya banyak anak. Nenek itu berkata lagi, wanita tua ini harus memberikan sedikit uang untuk traktir kalian makan. Shin Yuri segera menanggapi, tidak perlu, Nek, aku punya uang kok. Kang Jinho dalam hati bergumam, jika dia bisa membeli saham sebesar lebih dari 1 miliar won, dia pasti punya cukup banyak uang. Namun, nenek itu tetap bersikeras, jika nenek menawarkan, ambil saja dan katakan terima kasih. Shin Yuri akhirnya menyerah, oke, terima kasih, nenek. Kang Jinho berkata dengan sopan, hati-hati di jalan. Shin Yuri kemudian menambahkan, dia nenek tetangga yang selalu memanjakanku sejak kecil, dulu beliau punya toko di Galeri Sita Department Store, sekarang beliau tinggal di gedung sebelah dan memiliki 3 rumah, termasuk 1 untuk anaknya. Kang Jinho terkejut dan berkata, wow, dalam hati bergumam, rumah ukuran paling kecil 2,1 miliar won, 3 rumah berarti hampir 7 miliar, bukan nenek-nenek biasa, beliau punya banyak uang. Shin Yuri berkata, orang-orang yang jalan-jalan seperti nenek pasti punya banyak uang. Kang Jinho pun dalam hati bergumam, singkatnya, beginilah cerita Yuri. 40 tahun lalu, nenek pindah ke apartemennya bukan untuk investasi, tetapi untuk membeli rumah sendiri. Kemudian, beliau membeli unit tambahan supaya bisa tinggal dekat anak-anaknya. Harga per unit saat itu sekitar 18 juta won, setelah beberapa tahun, propertinya mengalami pembangunan kembali dan harga per unitnya melonjak menjadi sekitar 1,5 miliar won. Karena pembangunan kembali itu, 2 unit menjadi 3 hak tempat tinggal hingga hari ini. Harga unit yang paling kecil sekarang sekitar 2,3 miliar won per unit, dan totalnya ada 3 unit. Sebelumnya, unit yang harganya 1,8 miliar won juga mengalami pembangunan kembali, dan harga awalnya hanya sekitar 1,5 miliar won. Bahkan 15 tahun lalu, harga awalnya cuma 18 juta won. Luar biasa sekali keuntungan yang didapatkan nenek ini, jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Kang Jinho mulai merenung setelah percakapan itu, perusahaan juga seperti itu, kebanyakan tujuan utama mereka adalah untuk dikenal publik setelah mereka berhasil dan masuk daftar saham. Pendiri, investor awal, dan manajer IPO mendapatkan keuntungan besar dan merayakannya, investor yang membeli setelah perusahaan terdaftar, meskipun tetap memikirkan keuntungan dan kerugian, biasanya hanya merasakan sedikit dampaknya. Tapi jika kau ingin berinvestasi di perusahaan yang sukses, lebih baik melakukannya sebelum perusahaan tersebut terdaftar, dan idealnya itu adalah stake awal untuk mendapatkan return maksimal. Kang Jinho pun menyadari, aku benar-benar kehilangan tujuan utamaku. Shin Yuri, yang masih bingung, bertanya, apa maksudmu? Kang Jinho menjawab, sepertinya aku akhirnya tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus pergi, lain kali, kita minum kopi bersama. Shin Yuri terlihat lebih bingung lagi. Hah, dalam hati Kang Jinho bergumam, sama seperti waktu itu, aku merasa seperti mendapatkan sesuatu setelah berbicara dengannya. Kemudian, Kang Jinho berkata sambil berlari, terima kasih. Shin Yuri pun bertanya, hah, untuk apa? Kang Jinho dengan cepat menambahkan, untuk satu dan lain hal, kalau semuanya berjalan lancar, aku akan mentraktirmu makan, anak. Shin Yuri menghela napas panjang dan mengerutkan dahinya, dasar, selalu tiba-tiba pergi begitu saja. Kang Jinho segera mengirim pesan ke Yunjo, aku butuh materi, aku akan mengirimkan daftarnya, tolong segera kirimkan setelah aku memeriksanya. Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah dan berteriak, Oh Tayu. Oh Tayu yang mendengarnya bertanya, apa ini, kau pulang lebih cepat dari yang aku pikirkan. Kang Jinho yang baru saja tiba tampak ngos-ngosan dan berkata, sekarang bukan waktunya main game, aku tahu apa yang harus kita lakukan. Oh Tayu menanggapi dengan sedikit canda, apa penglihatan masa depanmu muncul? Kang Jinho menjawab, tidak juga, tapi dengarkan aku. Beberapa saat kemudian, Oh Tayu mulai mengerti dan berkata, jadi begitu, mendengar tentang itu, aku sadar, pembangunan kembali apartemen dan proses IPO perusahaan itu mirip. Kang Jinho mengangguk dan melanjutkan, jadi setelah melihat ini, kapan waktu terbaik untuk masuk untuk mendapatkan ROI tertinggi? Oh Tayu tiba-tiba bertanya, jadi, kau bahkan menemani dia pulang hanya karena dia juniormu, itu kesimpulan yang kau dapatkan setelah mendengar ceritanya selama itu? Kang Jinho melanjutkan penjelasannya dengan serius, dengarkan aku, selama revolusi industri baru menggantikan yang sudah ada, sama seperti mobil menggantikan kereta angkut, butuh lebih dari 1 abad untuk mengganti kereta angkut sepenuhnya. Tapi di zaman modern, beberapa industri diganti dalam waktu kurang dari setengah abad.
Dia memberi contoh konkret, layanan berbagi akomodasi seperti Airbnb melampaui nilai hotel-hotel besar seperti China Group Hilton, tanpa memiliki satu kamar pun, begitu juga dengan layanan berbagi tumpangan EBR yang melampaui nilai automaker tradisional seperti Gunung. Kedua perusahaan ini tumbuh dari startup kecil menjadi unicorn dengan kapitalisasi pasar mencapai puluhan triliun, kurang dari 10 tahun dalam era revolusi industri. Keempat startup seperti ini muncul di mana-mana. Kang Jin Ho menyadari ada risiko dalam industri baru, tentu saja. Laju pertahanannya rendah, tapi seperti contoh di atas, beberapa di antaranya berhasil bertahan dan tumbuh menjadi perusahaan yang menyokong ekonomi masa depan. Dia mengakhiri dengan tegas, langkah pertama adalah memilih perusahaan yang memiliki kesempatan untuk bertahan, tapi itu bukan tugas yang mudah. Kang Jin Ho dan Oh Tae-yu berdiskusi tentang strategi investasi, membandingkan perkembangan startup dengan pembangunan kembali apartemen. Mereka menyadari bahwa menemukan perusahaan dengan potensi besar mirip seperti mencari sesuatu yang langka dan berharga. Dengan kemampuan prediksi masa depan, mereka berencana untuk mencari dan berinvestasi pada startup yang berpotensi menjadi unicorn, memanfaatkan wawasan unik mereka untuk meraih keuntungan maksimal.